Mengaum. Saat Chen Ye dan Liu Zhen sedang mengobrol dengan suara rendah, suara yang sangat keras tiba-tiba keluar, menekan semua raungan. Apakah akhirnya sampai di sini? Chen Ye bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian dia melihat Liu Zhen tiba-tiba berdiri. Tepat ketika dia hendak bersiap untuk pertempuran, dia tiba-tiba berbalik dan berkata dengan tulus, "Adik, Yan Er, aku serahkan padamu. Tolong, bawa dia sepenuhnya pergi dari sini." Setelah mengatakan itu, Liu Zhen berteriak keras dan muncul di depan semua orang di geng seni bela diri. Matanya seperti kilat, melihat langsung ke arah asal suara keras itu dia. Seketika meningkat hingga ekstrim. Bang-bang. Sesaat kemudian, suara langkah kaki tiba-tiba bergema di hutan tebal berkabut dan dingin, lalu sepasang mata merah muncul dari dalam hutan. Melihat orang-orang ini yang sepertinya telah membuat janji, ekspresi semua orang di geng seni bela diri segera berubah suram, dan masing-masing dari mereka membuat awal pertempuran, dengan pedang di tangan perlahan bergesekan. Jumlah monster yang muncul di sekitar mereka bertambah seiring berjalannya waktu. Hanya dalam beberapa menit, sudah ada ratusan monster, dan sepertinya mereka akan terus bertambah. Setiap monster dipenuhi dengan niat membasmi yang ganas, dan mata merahnya penuh dengan kanibalisme. Apakah ini monster? Omong-omong, ini adalah pertama kalinya Chen Ye berurusan dengan monster. Makhluk binatang, dengan bantuan esensi matahari dan bulan, memadatkan kebijaksanaan spiritual mereka, menerobos belenggu, dan setelah mencapai alam misterius, mereka menjadi monster-monster. Monster memiliki roh. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin spiritual mereka. Rumor mengatakan bahwa selama mereka mencapai alam misterius bumi, kecerdasan monster akan sepenuhnya setara dengan manusia naga. Milikilah semangat mereka, itu akan sangat menakjubkan. Setelah meninggalkan kota kekaisaran, saya belum pernah melihat monster sampai hari ini. Di mata Chen Ye, dia juga cukup penasaran dengan banyaknya monster. Yang disebut Raja Kematian Black Panther memang sangat kuat hingga memanggil sejumlah besar monster untuk membalaskan dendam anak-anaknya. Mengaum. Di tempat terbuka ini, dikelilingi oleh sejumlah besar monster, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Dalam sekejap, dua aura yang sangat kuat dan ganas melonjak seperti kilat. Ekspresi Liu Zhen dan yang lainnya berubah secara dramatis saat ini, dan bahkan Chen Ye sedikit mengernyit. Mungkinkah Black Panther King of Death berkepala dua, atau dia laki-laki dan perempuan seperti pasangan? Mungkin tidak. Perubahan ekspresi Liu Zhen dan yang lainnya jelas berarti mereka juga terkejut. Kalau begitu, pastilah Death Black Panther King yang mengundang monster lain dengan tingkat budidaya serupa. Dalam hal persepsi jiwa, Chen Ye tidak dapat secara akurat merasakan tingkat sebenarnya dari aura kuat ini. Dengan kata lain, setidaknya tingkatnya sama dengan Liu Zhen. Untuk menghadapi Liu Zhen dan yang lainnya, mereka benar-benar membuat keributan besar. Di tengah suara gemuruh, dua bayangan, satu demi satu, tiba-tiba keluar dari hutan yang diselimuti kabut tebal dan udara dingin. Yang pertama seharusnya adalah Raja Macan Kumbang Hitam Kematian. Seluruh tubuhnya hitam pekat, matanya sebesar lonceng tembaga, dan taring yang terlihat di luar mulutnya seperti bilah tajam, memancarkan perasaan yang sangat dingin. Mengikuti kematian Black Panther King merupakan monster-monster yang sangat besar. Dari segi ukurannya saja, ia jauh lebih besar dari monster-monster lainnya. Monster-monster ini tidak tergeletak di tanah, melainkan berdiri tegak seperti manusia. Sedang berjalan. Sepasang kaki depan yang tampak seperti lengan manusia tidak memiliki cakar yang tajam, namun cakarnya sangat besar. Terlihat bahwa kekuatan fisik monster ini pasti sangat kuat. Ternyata dia adalah Raja Beruang Bumi. Wajah semua orang di geng seni bela diri tiba-tiba menjadi pucat, dan bahkan momentum Liu Zhen sedikit tersendat saat ini. Raja Macan Kumbang Hitam yang maut dan Raja Beruang Kekerasan di bumi. Sepertinya kita berada dalam masalah serius. Chen Ye menyilangkan tangan di depannya dan matanya menjadi sedikit lebih serius. Semua orang harus berhati-hati dan terhubung satu sama lain. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini menerobos garis pertahanan kita. Melihat monster-monster yang padat dan melihat dua raksasa ganas, suara Liu Zhen menjadi lebih dalam. Aku akan menghentikan Raja Macan Kumbang Hitam Kematian dan Raja Beruang Kekerasan Bumi. Kamu akan segera membersihkan monster-monster lainnya dan bertarung dengan segenap kekuatanmu. Cobalah yang terbaik untuk membersihkan jalan berdarah dan mengirim Yan Er dan adik laki-lakinya pergi. Pemimpin geng. Semua orang di geng seni bela diri terkejut ketika mereka mendengar bahwa Liu Zhen akan bertarung melawan dua monster itu sendirian. Berhenti bicara, ini satu-satunya cara. Teriak Liu Zhen, matanya sedikit meredup.
Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Macan Kumbang Hitam Kematian akan mengundang monster sekuat Raja Beruang Kekerasan Bumi. Ya, ekspresi semua orang di kelompok seni bela diri juga menjadi gelap, dan mereka menjawab tanpa daya dengan suara rendah. Adikku, aku serahkan Yan Er padamu. Pada saat ini, tidak hanya Liu Zhen, tetapi semua orang juga menatap Chen Ye. Meskipun mereka ragu apakah Chen Ye bisa melakukannya, pada saat ini, mata mereka dipenuhi dengan harapan yang mendalam. Saudara Liu, jangan khawatir. Nona Liu akan baik-baik saja. Chen Ye mengangguk dengan berat. Orang-orang dari geng seni bela diri masih bisa memikirkan persahabatan satu sama lain pada saat kritis dalam hidup dan mati, yang membuat Chen Ye sangat tersentuh. Mengaum. Begitu suara Chen Ye turun, auman Raja Macan Kumbang Hitam Kematian bergema, dan suara ini jelas merupakan klakson serangan. Oleh karena itu, dalam sekejap, banyak monster di sini seperti air pasang, menyerang semua orang dari segala arah lebih. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan. Tertawa. Gelombang monster menghantam tiang kayu tajam yang telah dipasang semua orang sebelumnya, dan banyak monster-monster yang perutnya segera dibelah, bau darah segar melayang kental di udara. Namun, ada terlalu banyak monster. Ketika mayat-mayat itu menumpuk, mereka sepenuhnya menutupi jebakan sederhana itu. Gelombang monster dari belakang tiba-tiba melonjak di depan semua orang. Lakukan, bau amis menyerbu masuk, dan pertarungan tangan kosong benar-benar dimulai. Semua orang tahu bahwa jika mereka tidak bisa melawan, mereka hanya akan mati. Membasmi. Energi dalam yang kuat meledak hampir pada saat yang bersamaan. Para anggota geng seni bela diri menunjukkan pemahaman dan kerjasama yang sangat baik. Di garis pertahanan yang dibentuk oleh semua orang, beberapa orang membentuk formasi kecil, dengan pedang tajam di tangannya ditutupi dengan kekuatan Yuan, langsung menembus monster-monster yang bergegas menuju mereka satu demi satu. Setelah beberapa saat, ada banyak mayat monster di tanah lagi. Darah merah cerah mewarnai tanah menjadi merah dalam sekejap. Mengaum, melihat bahwa semua bawahannya untuk sementara tidak dapat menembus pertahanan yang dibangun oleh tubuh manusia, Deat Black Panther King tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah, dan warna yang ganas dan kejam tiba-tiba muncul di pupilnya yang seperti lonceng tembaga, sosoknya dengan satu gerakan, dia bergegas keluar secepat kilat. Itu cepat, dan Liu Zhen bahkan lebih cepat. Ketika Raja Macan Kumbang Hitam Kematian baru saja mengambil tindakan, dia mengayunkan pedang besar di tangannya, dan setelah menerbangkan monster di depannya, dia menginjak tanah dengan keras, dan pedang besar itu mengeluarkan gelombang yang dahsyat. Cahaya pedang tidak hanya menghalangi Raja Macan Kumbang Hitam Kematian, tetapi juga menyelimuti Raja Beruang Kekerasan Bumi. Melihat tindakan Liu Zhen, kilatan cibiran melintas di mata Raja Macan Kumbang Hitam Kematian, dan cahaya gelap tiba-tiba muncul di tubuhnya. Saat energi agung melonjak, ia menggerakkan anggota tubuhnya, langsung menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tubuhnya. Senjata itu menghantam Liu Zhen. Liu Zhen memutuskan untuk menahan dua monster terkuat, jadi pada saat ini, energi dalam di tubuhnya dirangsang secara ekstrim, dan dia mengayunkan pedang besarnya dan menusuknya seperti tombak. Bang! Raja Kematian Black Panther membalikkan tubuhnya sedikit ke satu sisi, dan menghantam pedang besar itu seperti tank. Lingkaran energi menyebar, dan tanah beberapa meter di sekitarnya terguncang dengan retakan seperti jaring laba-laba. Mendengus. Tabrakan yang begitu kuat menyebabkan Liu Zhen mengeluarkan erangan teredam dari tenggorokannya, dan segera mundur, menempuh jarak sekitar 10 meter. Hasil seperti itu membuat orang tahu bahwa kekuatan sebenarnya dari Raja Macan Kumbang Hitam Maut pasti tidak kalah dengan Liu Zhen, dan kekuatan Liu Zhen paling banyak hanya bisa menahan yang pertama. Jika dia ingin menghentikan Raja Beruang Kekerasan Bumi bersama-sama, tentu saja tidak mungkin. Ayah, hati-hati. Pada saat ini, Raja Beruang Kekerasan Bumi juga bergerak. Meskipun kecepatannya tidak secepat Raja Macan Kumbang Hitam Kematian, namun, setelah setiap langkah, tanah dipenuhi lubang sedalam beberapa kaki, menunjukkan bahwa, selain kekuatan, yang pertama lebih kuat. Raja Beruang Kekerasan Bumi melangkah maju, dan guncangan yang ditimbulkannya seperti gempa bumi. Karena ukurannya jauh lebih besar daripada Raja Beruang Kekerasan Bumi, Raja Beruang Kekerasan Bumi bahkan lebih mendominasi, semua rintangan diledakkan olehnya. Dengan segala kekuatannya yang ganas, Raja Beruang Bumi yang kejam kini menjadi alat pembasmian yang hidup. Peng! Segera setelah Raja Beruang Kekerasan Bumi tiba, telapak tangan besar itu menghantam Liu Zhen dengan keras. Setelah Liu Zhen, ada lingkaran pertahanan semua orang. Dia tidak punya cara untuk mundur. Dimasukkan ke dalam pedang di tangannya. Detik berikutnya, pedang itu seperti batang besi dan menyerang dengan marah. Di tengah benturan keras,
tangan Liu Zhen gemetar, dan dia hampir tidak bisa memegang pedang besar itu. Seluruh tubuhnya bergetar dan mundur dengan cepat seolah-olah dia terkena sengatan listrik. Dari segi kekuatan saja, Raja Beruang Kekerasan Bumi jelas lebih unggul dari Raja Macan Tutul Hitam Maut, tetapi tidak sefleksibel Raja Beruang Kekerasan Bumi. Jika tidak ada gangguan, Liu Zhen tidak akan merasa malu di tangannya. Melihat Liu Zhen dipaksa mundur lagi, Raja Macan Kumbang Hitam Kematian mengeluarkan raungan yang melengking dan bergerak serentak dengan Raja Beruang Kekerasan Bumi. Mereka sekali lagi mengeluarkan serangkaian ledakan sonik dan bergegas menuju yang pertama bersama-sama. Cukup sulit bagi Liu Zhen untuk menghadapi salah satu dari mereka sendirian. Dengan dua monster kuat yang bergabung, dia akan mati jika dia tidak melarikan diri. Ayah! Di belakang Chen Ye, Liu Yan berteriak dengan mendesak. Segera, dia tiba-tiba merasa bahwa Liu Yan seperti angin sepoi-sepoi. Meskipun Liu Yan menyebabkan riak di angkasa, sangat sulit bagi orang lain untuk mendeteksinya. Ketika Chen Ye menyadarinya, Liu Yan, seperti hantu, benar-benar muncul di depan Raja Beruang Kekerasan Bumi, dan dia ingin membantu Liu Zhen. Yan sungguh bercanda. Teriak Liu Zhen. Liu Yan menggigit gigi peraknya dengan ringan dan tidak berkata apa-apa. Pedang tajam setinggi 3 kaki di tangannya melintas di udara, mengeluarkan cahaya pedang yang tajam dan menembakkannya ke arah Raja Beruang yang kejam di bumi. Kelopak mata Chen Ye bergerak sedikit karena kecepatan Liu Yan. Bahkan dengan serangannya saat ini, Chen Ye tidak bisa merasakan aura kultivasinya atau tanda-tanda cedera serius. Apa bakat bawaan wanita ini yang membuatnya begitu aneh? Tertawa, sinar pedang dihancurkan inci demi inci oleh telapak tangan Raja Beruang Kekerasan Duniawi. Dampak kuat dari tabrakan tersebut juga mengejutkan. Langkah kaki Liu Yan terus mundur, dan wajahnya akhirnya mulai memucat darah tidak bisa membantu tetapi muncrat. Namun, darah ini berwarna hitam. Baru pada saat inilah Chen Ye melihat keadaan Liu Yan setelah terluka parah. Hampir di ambang kematian, aura yang muncul dari tubuh Liu Yan saat ini sepertinya adalah keputusasaan setelah dibungkus oleh Dewa Kematian. Chen Ye tidak dapat membayangkan bagaimana Liu Yan masih memiliki kekuatan untuk melawan Raja Beruang Bumi setelah terluka parah. Hingga saat ini, saat bertemu dengan wanita ini, dia setenang air dan tidak pernah menunjukkan lukanya sedikitpun. Bakat seperti itu sungguh mengejutkan. Melihat dari sudut matanya, Liu Zhen menjadi semakin cemas. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan memaksa Raja Macan Kumbang Hitam Maut mundur selangkah, lalu berteriak dengan tegas, "Adik, kamu berjanji padaku bahwa kamu harus memimpin Yan untuk keluar dari pengepungan dengan aman. Kamu tidak bisa merusak kepercayaanmu. Adik, tolong bantu." Semua anggota geng seni bela diri berteriak keras. Meskipun saat ini, mereka masih sangat curiga terhadap Chen Ye, namun dialah satu-satunya harapan. "Jangan khawatir," Chen Ye berkata dengan lembut, menjentikkan jarinya, dan dalam sekejap, sosok hitam tiba-tiba keluar. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Raja Beruang Kekerasan di bumi. Mayat hantu saat ini belum sepenuhnya menyempurnakan kekuatan yang diserap dari kesengsaraan surgawi, tapi tidak masalah, itu masih bisa dilakukan untuk memblokir monster seperti itu. Mayat hantu itu muncul, dan Xuan bahkan meninjunya dengan keras. Kecepatan dan kekuatannya sangat cepat sehingga ruangannya sedikit terdistorsi, dan ledakan sonik terdengar tajam. Mata indah Liu Yan menatap mayat hantu itu sejenak, lalu berbalik dan menatap Chen Ye tidak jauh dari sana, matanya berkedip-kedip, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Peng! Serangan Raja Beruang Kekerasan Bumi sangat sederhana, ia membalik berulang kali hanya dengan satu telapak tangan. Dengan mayat hantu menghalanginya, Liu Zhen dapat dengan aman menghentikan Raja Macan Kumbang Hitam yang maut, dan situasi di lapangan tiba-tiba menjadi agak seimbang. Chen Ye, tolong terus mengambil tindakan dan lindungi saudara-saudara lain di geng seni bela diri saya. Liu Yan mendatangi Chen Ye dan berkata dengan suara rendah. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah? Kata Chen Ye sambil setengah tersenyum. Wajah Liu Yan yang pucat dan cantik memerah untuk beberapa saat, dan dia berbisik, "Saya minta maaf atas keraguan saya sebelumnya. Jika Anda bersedia membantu, kali ini Anda dapat mengambil setengah dari seluruh hasil dari geng seni bela diri saya." Chen Ye sebenarnya memiliki kartu truf yang kuat di tangannya yang dapat memblokir Raja Beruang Kekerasan Duniawi. Meskipun mengejutkan, hal itu juga membuat orang ragu bahwa pemuda yang masuk ke hutan kematian ini pastilah orang bodoh yang mengandalkan kartu truf. "Jangan!" Chen Ye dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kita bertemu secara kebetulan. Bantu aku meninggalkan hutan kematian. Aku akan membantumu. Ini kesepakatan yang adil. Oke,
kamu bisa beristirahat dengan baik di sini. Begitu dia selesai berbicara, energi yang dalam melonjak di luar tubuh Chen Ye. Dia tiba-tiba berubah menjadi kilatan petir, terbang ke udara, dan bergegas menuju sekelompok monster dan binatang. Pisau penghancur. Sebelum ada yang datang, cahaya pedang putih berukuran beberapa kaki, seperti guntur ilahi dari 9 surga, meledak ke dalam kelompok monster-monster. Sebagian besar monster ini memiliki kekuatan alam dasar Suan, dan banyak dari mereka telah mencapai alam Suan Tengah. Tapi sekarang Chen Ye, tidak hanya tingkat kultivasinya meningkat pesat, tetapi pedang surgawi juga telah pulih sedikit, yang membuatnya seni bela diri ini lebih kuat. Di bawah cahaya pedang, binatang ibel terdekat langsung terbelah menjadi 2 bagian. Kekuatan yang tersisa terus melonjak, dan ia bergegas keluar dari area terbuka di depannya. Saya membawa boneka yang sebanding dengan puncak Sang Suan. Saya berada di Cuksuan tingkat 9. Dengan satu serangan, ia memiliki kekuatan seperti itu. Apa asal-usul Chen Ye ini? Menyaksikan Chen Ye memamerkan kekuatannya, cahaya di mata indah Liu Yan terus berkedip. Setelah bergabung dengan Chen Ye, terutama melihat Liu Zhen dan Liu Yan tidak lagi takut akan nyawa mereka saat ini, moral geng seni bela diri meningkat. Meskipun masih banyak monster di sekitar, serangan mereka semakin meningkat sengit. Jika ini terus berlanjut, pertempuran tragis ini mungkin akan segera berakhir, selama tidak ada monster lain yang datang untuk memperkuatnya. Setelah melenyapkan monster di sini, Raja Beruang Kekerasan Bumi dan Raja Macan Kumbang Hitam Kematian tidak perlu takut lagi. Kekuatan mereka belum mencapai titik di mana mereka dapat mengabaikan jumlah orang. Rentetan jeritan melengking terus bergema, mungkin mengetahui nasib tragis rekan-rekannya. Raungan gila Raja Deat Black Panther pun langsung terdengar. Raungan ini sepertinya memiliki efek merangsang monster. Serangan orang-orang ini menjadi lebih ganas dalam sekejap mata. Dalam kekacauan, Chen Ye tidak bisa menahan cemberut. Kata-kata berani dan tidak takut mati mudah diucapkan, tetapi jauh lebih sulit untuk dilakukan. Setelah berevolusi menjadi monster, binatang memiliki karakteristiknya sendiri, mereka akan memahami bahwa budidaya mereka sangatlah sulit. Justru karena itulah mereka menjadi lebih berharga bagi kehidupan mereka. Hukum rimba tercermin lebih jelas pada binatang buas. Kekuatan Raja Macan Kumbang Hitam Kematian jauh lebih unggul dari monster lainnya. Oleh karena itu, ia dapat memperbudak begitu banyak monster untuk mengepung semua orang di geng seni bela diri demi itu. Namun meski begitu, mereka hanya bisa melakukan sesuatu, dan mereka mungkin tidak akan melakukan hal-hal yang melibatkan kematian. Dengan upaya putus asa seperti itu, jika situasinya berbeda, beberapa monster pasti akan berbalik dan pergi. Bahkan kekuatan dan keluarga di dunia manusia tidak dapat mengharapkan orang lain bersedia bekerja untuk mereka jika mereka tidak memiliki kohesi yang cukup. Apakah ini sedikit aneh? Chen Ye mengedipkan matanya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Setelah menerbangkan monster yang terjerat di depannya, dia bergerak menuju Raja Black Panther yang sudah mati. Saudara Liu, kamu juga lelah. Biarkan aku bermain dengan orang ini. Begitu sosok Chen Ye berdiri, gelombang api yang tak terlihat melonjak tanpa meninggalkan jejak. Dalam sekejap, itu muncul di depan Deat Black Panther King. Tiba-tiba, tubuh yang menyerang dengan ganas itu bergetar hebat. Sepertinya dia bertemu hantu. Itu benar. Chen Ye menjentikkan jarinya, dan gelombang api yang tak terlihat menyapu sekali lagi. Di depan matanya, Raja Kematian Macan Kumbang Hitam yang kuat sepertinya telah melihat keberadaan yang sangat menakutkan, dan tubuhnya perlahan mundur. Adik laki-laki, Liu Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia hanya bisa merasa bersyukur di dalam hatinya karena Chen Ye datang dan melawan Raja Deat Black Panther atas namanya, tapi dia tidak berpikir bahwa yang terakhir bisa menjadi lawan Deat Black Panther King. Meskipun kinerja Chen Ye sangat bagus dan kartu trufnya cukup kuat, dia harus berada di alam mendalam primer tingkat ke-9 karena usia dan kultivasinya. Saya tidak pernah menyangka bahwa Chen Ye benar-benar dapat memaksa Raja Macan Kumbang Hitam Kematian kembali, dan apa yang disebut mundur ini masih sangat aneh. Anda tahu, Chen Ye tidak melakukan serangan apapun sekarang. Saudara Liu, serahkan orang ini padaku dan bantulah mereka. Mendengar kata-kata Chen Ye saat ini, Liu Zhen tidak lagi ragu, dia dengan cepat bergerak menuju kelompok monster. Dengan tambahan master di puncak San Suan, tekanan pada geng seni bela diri berkurang secara signifikan. Di sini, melihat Na Chen Ye, mata ganas Raja Macan Kumbang Hitam Kematian penuh ketakutan. Liu Zhen tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Deat Black Panther King, yang terlibat, tahu betul bahwa gelombang api yang tak terlihat tidak memiliki energi yang besar, tetapi mengandung tekanan yang kuat.
Pemaksaan semacam ini sedalam sumsum tulang dan tidak dapat dihindari, seolah-olah sangat membebani jiwa, membuat Death Black Panther King merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Entah secara naluriah atau sadar, Raja Macan Tutul Hitam Maut ingin segera pergi dari sini. Alasan mengapa dia tidak pergi adalah karena dia sangat penasaran bagaimana manusia bisa memancarkan paksaan seperti itu. Karena itulah kekuatan murni klan naga. Naga adalah satu-satunya di antara semua makhluk hidup di langit dan di bumi. Klan naga adalah eksistensi paling elit di antara monster. Naga muda manapun, selama garis keturunannya murni, akan memiliki pengaruh tertentu pada monster lain, terlepas dari monsternya. Apakah binatang itu kuat? Chen Ye membawa sumber naga. Meskipun dia hanya bisa menyerap energi bawah tanah yang tersimpan di sumber naga, tidak ada masalah dalam memancarkan jejak sumber naga. Naga api berkaki tiga itu sendiri adalah salah satu makhluk terkuat di antara klan naga. Esensinya kental. Jika kematian Raja Macan Kumbang tidak bisa ditakuti, maka klan naga akan sia-sia. Di dunia monster, hierarkinya sangat ketat. Ketatnya ini tidak hanya tercermin pada kekuatan kultivasi, tetapi juga kemurnian darah. Yang disebut garis keturunan adalah warisan monster yang paling murni. Chen Ye tidak mempercayai hal ini di masa lalu, tetapi setelah melihat banyak monster yang dapat mempertaruhkan nyawa mereka di bawah desakan Raja Macan Kumbang Hitam Kematian, dia mencoba Long Yuan, dan ternyata itu benar. Tentu saja, ini juga karena budidaya Death Black Panther King tidak terlalu maju. Jika tidak, meskipun ada sumber naga, Chen Ye tetaplah tubuh manusia, dan tidak dapat memaksimalkan kekuatan klan naga. Untuk saat ini sudah cukup. Meskipun mayat hantu dan Liu Zhen dapat menghentikan Raja Macan Kumbang Hitam Kematian dan Raja Beruang Kekerasan Bumi, mereka tidak dapat menjamin apakah kedua monster besar ini masih memiliki bawahan di hutan. Kecuali jika mereka sangat dibudidayakan, yang terbaik adalah pergi secepat mungkin. Cepatlah, bawahanmu, dan cepat pergi. Aku tidak akan mempermalukanmu, kata Chen Ye dengan tenang, mengetahui bahwa Raja Kematian Black Panther akan mengerti. Mengaum, di bawah kekuatan Long Yuan, tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik untuk bisa tetap hidup. Namun, Raja Macan Kumbang Hitam Kematian mengeluarkan suara yang ganas, yang bercampur dengan terlalu banyak keengganan dan kebencian. Tampaknya meskipun memiliki kekuatan naga, ia tidak dapat melupakan rasa sakit karena kehilangan seorang anak. Kematian Raja Macan Kumbang Hitam. Suara Chen Ye sedikit tenggelam dan berkata, kamu harus memahami prinsip ini lebih baik dariku. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu dapat membalaskan dendam putramu, tetapi kamu tidak dapat melakukannya sekarang, jadi pergilah secepat mungkin dan berjuang dengan sia-sia, sebenarnya lebih bodoh. Ada cahaya dingin yang tak terbatas di pupil Death Black Panther King seukuran lonceng tembaga. Setelah beberapa saat, kepalanya perlahan menunduk, dan cahaya ganas itu perlahan menghilang. Mengaum. Dengan raungan keras lainnya, semua monster undead, termasuk Earth Violent Bear King, dengan cepat mundur. Death Black Panther King memelototi semua orang, lalu berbalik dan pergi. Pandangan itu memberitahu semua orang bahwa ia tidak akan melepaskan kebenciannya begitu saja. Terlepas dari apakah itu manusia atau makhluk hidup lainnya, selama seseorang memiliki kecerdasan dan pemikiran, mustahil untuk tetap memiliki kesederhanaan masa kanak-kanak. Adapun kebencian dari Death Black Panther King, yang lain tidak punya cara untuk menghentikannya. Yang pertama tidak bisa membasmi mereka. Demikian pula, bahkan jika semua orang di geng seni bela diri mencoba yang terbaik, mereka bahkan tidak bisa berharap untuk mempertahankan orang ini. Bisa keluar hidup-hidup sekarang adalah berkah besar bagi semua orang di geng seni bela diri. Tentu saja sumber rejeki ini berasal dari pemuda yang terlihat kusam saat ini. Jika bukan karena dia, akibatnya akan menjadi malapetaka. Tak seorang pun, termasuk Liu Zhen, mengira pemuda yang tampak cerdas ini benar-benar bisa menakuti Raja Maut Black Panther. Terima kasih banyak, adik kecil. Ini bantuan yang besar. Mulai sekarang, apapun yang dibutuhkan adik kecil, geng seni bela diri kita akan bertarung sampai mati. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum dan mengangguk. Meskipun waktu kontak antara kedua pihak masih singkat, Chen Ye juga tahu bahwa Liu Zhen adalah seorang laki-laki. Terima kasih. Angin harum bertiup ke wajahnya, dan itu adalah Liu Yan yang cantik dan menawan. Tidak hanya matanya, tetapi suaranya juga jauh lebih lembut saat ini. Chen Ye tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba hembusan angin aneh menyapu dari langit. Memang tidak kuat, tapi ada aura yang sangat menakutkan dalam hembusan angin ini. Napas ini sangat tidak nyaman, begitu mendengarnya,
Chen Ye merasa dadanya seperti dipukul oleh palu yang berat, dan napasnya tiba-tiba menjadi tidak lancar. Bahkan jiwanya seolah terbungkus dalam tekanan yang tak terlihat pada saat ini membosankan. Hal yang paling menakutkan adalah Chen Ye dengan jelas merasakan bahwa setelah nafas ini keluar, darah dan esensi di tubuhnya sepertinya tertarik oleh sesuatu dan ingin keluar dari tubuhnya dan menyebar ke dunia. Apakah ada monster kuat lainnya yang datang? Semua orang di geng seni bela diri tidak punya waktu untuk mengambil nafas dan segera bersiap untuk pertempuran. Chen Ye secara tidak sengaja saling melirik dengan Liu Yan. Di kedalaman mata satu sama lain, ada keterkejutan yang tak terpisahkan, dan mereka juga memahami keterkejutan satu sama lain. Aura itu sangat jahat. Jieji, dua monster tingkat raja, sekelompok monster biasa, dan mayat monster di sini. Meski kualitasnya sedikit lebih buruk, mereka selalu segar dan lumayan. Dari auranya, terdengar ledakan tawa jahat, dan tak lama kemudian, telapak tangan besar berwarna abu-abu putih muncul dari udara, memotret sekelompok monster yang sedang bergerak menjauh dari udara. Telapak tangan besar berwarna abu-abu putih tidak jatuh langsung ke monster-monster itu, tapi melayang di atas kepala mereka. Yang mengejutkan, banyak monster-monster, termasuk Raja Macan Kumbang Hitam Kematian dan Raja Beruang Kekerasan Bumi, bergetar hebat topi roh surgawi mereka, aliran esensi dan darah dengan paksa dicabut dari tubuh mereka. Bengkak, serangkaian suara jatuh ke tanah tiba-tiba bergema. Monster-monster itu, yang telah kehilangan esensi dan darahnya, segera kehilangan vitalitasnya dan mati di bumi. Hanya Raja Black Panther yang telah meninggal yang masih memiliki penyesalan. Sebelum meninggal, dia menoleh ke belakang dengan susah payah dan melihat bahwa matanya telah kehilangan dinginnya masa lalu. Dan, keinginan yang mendalam. Chen Ye memahami keengganannya, dan apa keinginannya. Tempat terlembut di hati Chen Ye tiba-tiba dipukul dengan mudah. Angin kencang masih ada, dan roh jahat masih memenuhi hutan. Mayat monster di tanah, setelah terkorosi oleh roh jahat, semuanya berlumuran darah dan esensi, sama seperti monster-monster yang masih hidup sebelumnya. Mereka semua ditarik keluar dari tubuh mereka dan dituangkan ke dalam tempat itu. Kekuatan magis semacam apa ini? Semua orang terkejut saat itu juga, dan mata mereka penuh dengan ketakutan yang tak terkatakan. Hanya dengan satu tangan, dia membasmi semua monster dengan mudah. Jika tangan ini ingin membasmi mereka, saya khawatir sia-sia saja. Keheningan yang hening dan ketakutan yang tak terbatas menyelimuti hati semua orang. Pada saat ini, tidak ada yang berani melihat ke arah telapak tangan raksasa berwarna abu-abu. Hanya ada dua pengecualian, satu adalah Chen Ye, dan yang lainnya adalah Liu Yan. Chen Ye tersentuh oleh mata Deat Black Panther King sebelum dia mati. Keengganan itu mewakili balas dendam dan kerinduan Deat Black Panther King yang tak terbalas. Ia mati tanpa bisa dijelaskan. Ia ingin bertarung lagi, meskipun masih tidak bisa selama kamu masih berdiri dan hidup, maka selalu ada harapan. Sekarang dia akan mati, tidak ada harapan lagi. Sebagai orang tua, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kebahagiaan anak-anak kita sepanjang hidup mereka. Terlepas dari apakah mereka manusia atau monster, mereka semua sama dalam hal ini. Orang tua di seluruh dunia menyayangi anak-anak mereka. Oleh karena itu, Raja Macan Kumbang Hitam Kematian ingin membalas dendam, jadi setelah tidak memiliki harapan untuk membalas dendam, ia mengarahkan harapannya pada Chen Ye. Sebab, sejak pemuda itu berbicara dengannya sebelum pergi, ia memahami bahwa pemuda itu memahami pemikiran dan kegigihannya. Karena Anda mengerti, ketika saya akan mati, ketika saya tidak mampu memenuhi keinginan seumur hidup saya, dapatkah Anda membantu saya menyelesaikannya? Chen Ye perlahan mendatangi Deat Black Panther King, membungkuk, dan bertanya dengan lembut selain keinginanmu, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Mata Raja Macan Kumbang Hitam Kematian yang telah teralihkan perhatiannya tiba-tiba berkumpul kembali. Melihat ke arah Chen Ye, bibirnya menggeliat, seolah-olah ia benar-benar ingin mengucapkan beberapa patah kata. Namun, dengan budidayanya, ia tidak dapat mengucapkan kata-kata manusia sama sekali. Semua yang ingin dia katakan pada akhirnya hanya bisa berubah menjadi raungan lemah. Namun, Chen Ye memahami maknanya, merentangkan telapak tangannya, dan sumber naga muncul, lalu berkata dengan lembut itu dapat membuat roh ibelmu untuk sementara hidup di dalamnya. Jika kamu memiliki peluang besar di masa depan, kamu mungkin bisa mampu mengembun dan terlahir kembali. Petik 2. Raja Macan Tutul, aku bertanggung jawab atas nasibmu hari ini. Aku tidak berani membalas nyawamu dan putramu. Aku berjanji, jika kamu memiliki harapan untuk terlahir kembali, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Alis Chen Ye berkerut tanpa disadari.
Bukan karena Liu Yan salah dalam perkataannya, tetapi Liu Yan sekarang memiliki cahaya redup yang muncul dari seluruh tubuhnya, dari dalam keluar. Diselimuti oleh cahaya ini, Chen Ye bisa merasakan sedikit perubahan pada aura Liu Yan. Dua kata ini membuat mata Raja Macan Kumbang Hitam Kematian dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Segera, tubuhnya bergetar, dan bayangan menyapu dari tengah alisnya dan memasuki sumber naga, dan tubuhnya tiba-tiba mati. Jieji, ini menarik, menarik sekali. Tadi kita sedang berperang satu sama lain, tapi sekarang kita sudah menjadi teman baik yang tidak tega meninggalkan satu sama lain. Sungguh membingungkan orang-orang untuk memahami bahwa kalian berdua adalah monster. Tawa aneh kembali terdengar dari angin kencang. Kalian berdua monster. Chen Ye mengerutkan kening. Mungkinkah orang yang berbicara itu bukan manusia atau setan? Setelah menyingkirkan sumber naga itu, Chen Ye berdiri, melihat ke arah asal tawa aneh itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa kamu? Apa? Kamu masih ingin membalaskan dendam orang itu? Saya ingin mencobanya. Chen Ye maju selangkah dan berkata dengan serius. Haha, pria misterius itu tertawa nak. Apakah hanya kamu? Tambahkan saya. Liu Yan melangkah maju dan berkata dengan tenang. Cahaya yang melonjak di sekelilingnya menjadi lebih jelas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hah, pria misterius itu terkejut, kamu sebenarnya adalah tubuh orang suci surgawi. Gadis kecil, kamu tidak sederhana. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik orang di sebelahnya. Dia memiliki tubuh orang suci surgawi. Jadi, apakah aku memenuhi syarat untuk melawanmu? Liu Yan tersenyum lembut. Mendengar ini, pria misterius itu tertawa lagi, gadis kecil, sayang sekali tubuh surgawimu tidak berguna bagi kami, jika tidak. Di tengah tawa, telapak tangan raksasa abu-abu putih muncul lagi di udara dan menekan Chen Ye dan Liu Yan dengan kuat. Ledakan, telapak tangan ini seperti guntur yang turun dari bumi. Tekanan tanpa batas melonjak dari segala arah. Banyak orang di geng seni bela diri terlihat jelas. Dengan Chen Ye dan Chen Ye sebagai pusatnya, kekosongan yang memancar dalam radius puluhan meter dimulai untuk runtuh secara instan. Yan adik kecil. Liu Zhen dan yang lainnya berteriak dengan cemas, dan dengan cepat menggerakkan tubuh mereka, mencoba bergegas untuk membantu mereka berdua. Namun, ruang yang runtuh secara berbahaya ini tampaknya dibatasi, dan tidak mungkin bagi yang pertama dan yang lainnya untuk bergegas masuk kekuatan. Pria misterius itu membasmi banyak monster dengan satu telapak tangan. Melihat dari pinggir lapangan, dia hanya bisa melihat kekuatannya, tapi tidak bisa merasakan intensitasnya. Sekarang setelah mereka mengalaminya secara pribadi, baik Chen Ye dan Liu Yan akhirnya mengerti bagaimana menulis kata master. Hampir terpotong langsung oleh sabit maut. Di tanah di bawahnya, tanah membumbung tinggi dari tanah seperti naga lumpur, meledak di udara, dan berubah menjadi lumpur dan tercurah. Kecuali tempat Chen Ye dan mereka berdua berdiri, sisa tanah yang ditutupi oleh telapak tangan raksasa berwarna abu-abu putih berubah menjadi lubang besar sepanjang beberapa kaki dalam sekejap. Kekuatan seperti itu membuat mata Liu Zhen dan yang lainnya tiba-tiba menegang, dan rasa terkejut yang kuat muncul di wajah mereka. Bisakah Chen Ye dan Liu Yan mengambil telapak tangan ini? Mayat hantu, ayolah. Menyaksikan telapak tangan raksasa jatuh, teriakan pelan keluar dari mulut Chen Ye. Bang! Begitu suara Chen Ye jatuh, lutut mayat hantu itu sedikit ditekuk, dan segera dengan keras, seluruh tubuh, seperti peluru yang ditembakkan dengan cepat, bergegas menuju telapak tangan raksasa abu-abu putih dengan bantuan kekuatan yang mengejutkan. Dengan kecepatan mayat hantu, dalam sekejap mata, ia tiba di depan telapak tangan raksasa itu. Ia mengepalkan tinjunya dan memusatkan seluruh kekuatan fisiknya pada lengannya menyukai. Pada saat yang sama, Liu Yan juga bersinar. Ketika cahaya pedang dari pedang panjang menerobos udara, semua cahaya di luar tubuhnya menghilang menjadi cahaya pedang seperti kilat beberapa kaki dan menembus. Itu mengenai telapak tangan abu-abu raksasa pada saat yang hampir bersamaan dengan mayat hantu. Ledakan. Tiga kekuatan yang sangat berbeda bertabrakan, dan ledakan sonik yang tajam tiba-tiba terdengar di angkasa. Serangkaian riak angin kencang yang menakutkan menyebar dari pusat tabrakan seperti gelombang air. Kekuatan telapak tangan raksasa berwarna abu-abu putih itu terlalu kuat. Setelah beberapa saat, mayat hantu dan Liu Yan, bersama dengan burung dengan sayap patah, keduanya terbang terbalik ke tanah sepertinya dikonsumsi terlalu banyak. Kecepatan tekanannya masih secepat sebelumnya. Chen Ye menarik napas panjang, dan pedang surgawi muncul. Pada saat ini, rambut panjang dan matanya berubah menjadi seputih salju. Kekuatan dahsyat dan mendominasi terus melonjak seperti air pasang.
Kekuatan dahsyat yang muncul dalam cahaya pedang terang secara langsung menyebabkan ruang di depannya menjadi terdistorsi dan kabur. Cahaya pedang menyapu dengan keras dan menebas ke arah telapak tangan raksasa berwarna abu-abu putih lagi. Ledakan. Suara ledakan tiba-tiba bergema, dan semua orang dapat melihat bahwa cahaya pedang yang terang, di bawah telapak tangan raksasa berwarna abu-abu putih, tampak terlalu rentan, dan menghilang tanpa jejak dalam waktu singkat. Kemudian, telapak tangan raksasa berwarna abu-abu putih itu jatuh lagi, dan momentumnya tetap mengejutkan. Dengan telapak tangan raksasa di depannya, mayat hantu itu tiba dalam sekejap, dan tinju yang masih mengandung energi kuat menyerang lagi. Inilah keunikan dari mayat hantu, lagi pula ia tidak memiliki vitalitas, tidak mengenal rasa sakit, dan tidak mengenal apa-apa. Kecuali jika seluruh tubuhnya tersebar, kekuatan serangannya tidak akan melemah. Benar saja, tubuh mayat hantu itu terlempar ke tanah dengan kekuatan yang sangat besar. Namun, setelah perlawanan ini, kecepatan telapak tangan raksasa abu-abu putih akhirnya melambat, dan Chen Ye juga melihat bahwa itu tidak bergerak. Kekuatan pemulihan mencapai puncaknya pada saat ini, dan telapak tangan ini akhirnya ditentang oleh dirinya sendiri, mayat hantu, dan Liu Yan. Wah, ini bukan keterampilan yang tidak bisa kita capai. Jika kamu menghancurkannya, apa yang bisa membuat kita bahagia? Meski begitu, keterkejutan tersembunyi dalam suara pria misterius itu masih bisa terdengar. Menurutnya, mustahil bagi mereka untuk menerima telapak tangan ini. Bisakah kamu muncul menemuiku? Mengabaikan berbagai emosi pria misterius itu, Chen Ye menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa nak, kamu benar-benar ingin membalaskan dendam monster-monster itu? Kamu memang sosok yang seperti semut, aku benar-benar tidak bisa melihat bahwa masih ada persahabatan. Haha, tapi bagiku, kamu bodoh. Pria misterius itu mendengus dingin jika kamu tidak memiliki misi dan memiliki perjanjian untuk tidak membasmi sesuka hati. Kamu semut, apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup? Saya tidak tahu. Setelah mengatakan itu, angin kencang menghilang, dan energi jahat menghilang tanpa jejak seolah-olah diserap oleh kehampaan. Namun di saat-saat terakhir, sedikit cahaya abu-abu tiba-tiba keluar dari ruang yang hendak pulih. Nak, sebelum aku pergi, aku ingin memberimu hadiah. Kuharap kamu baik-baik saja. Aku tidak ingin ini terjadi, tapi sorot matamulah yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Jika kamu tidak melakukannya tinggalkan sesuatu, aku tidak akan bisa pergi tanpa ketenangan pikiran. Sedikit cahaya abu-abu menembus ruang dan menyembur seperti listrik. Meski kecil dan tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang, kekuatannya nampaknya masih lebih tinggi dari telapak tangan raksasa berwarna abu-abu putih sebelumnya. Jelas dengan pukulan ini, pria misterius tadi akan membasmi Chen Ye. Niat jahat yang tak ada habisnya meresap ke langit di atas hutan, hampir tanpa kekuatan. Ruang ini sepertinya akan runtuh. Budidaya pria misterius itu terlihat jelas. Tertawa. Sebelum Chen Ye dapat melihat gerakan apapun, di sisi lain, seluruh tubuh Liu Yan sudah bersinar dengan cahaya terang. Saat berikutnya, cahaya memasuki pedang, dan dari pedang panjang, energi geng pedang yang tajam keluar dengan cepat, lurus ke arah pedang. Peng! Dalam benturan lembut, energi pedang yang bersinar dengan cahaya aneh benar-benar tertelan dan dengan cepat meleleh. Aura Liu Yan sepertinya terbungkus dalam energi kematian saat ini. Dilihat dari wajahnya, dia bukan lagi manusia. Yaner, di luar, Liu Zhen dan yang lainnya meraung tanpa suara, tapi itu saja. Tuan, gunakan istana kaisar kuno. Tepat ketika Chen Ye hendak mengayunkan pedangnya, roh pedang itu tiba-tiba berteriak. Chen Ye bahkan tidak memikirkannya, tetapi dengan pikiran, istana kaisar kuno, membawa cahaya ungu yang menyilaukan, langsung muncul di depan cahaya abu-abu kecil. Ledakan. Cahaya abu-abu menerobos udara dan membombardir istana kaisar kuno tanpa ampun. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar dengan dahsyat. Ketika energi yang terlihat dengan mata terbuka kembali, bahkan ruang itu pun hancur berkeping-keping. Namun, pada saat ledakan, Chen Ye merasakan bahwa cahaya abu-abu langsung diserap oleh istana kaisar kuno. Daoling, apakah sesuatu akan terjadi di istana kaisar kuno? Chen Ye langsung bertanya dengan kaget. Dengan keadaan istana kaisar kuno saat ini dan kekuatan cahaya abu-abu itu. Tuan, yakinlah bahwa istana kaisar kuno tidak dalam kondisi puncaknya. Oleh karena itu, untuk menghadapi roh jahat ini, kita perlu menyerapnya ke dalam istana untuk menyelesaikannya secara bertahap. Jika tidak, tidak perlu pergi ke sana, masalah. Mendengar ini, Chen Ye tiba-tiba tertegun sejenak, dan kemudian bertanya setelah beberapa saat Daoling, apa maksudmu dengan kata-katamu?
Apakah kamu dan Istana Kaisar Kuno mengenal roh jahat ini? Dao Ling tidak menyangkalnya dan berkata di kedalaman makhluk spiritual kita memang akrab dengan roh jahat ini, tetapi kita tidak tahu banyak tentangnya. Sama seperti kalian manusia, kalian sepertinya pernah melihatnya sebelumnya, tetapi kamu tidak dapat mengingatnya. Chen Ye mengangguk. Ini karena pedang surgawi dan Istana Kaisar Kuno belum sepenuhnya pulih. Dia tidak bertanya lagi. Setelah merasakan beberapa saat, dia merasa tidak ada hal serius yang akan terjadi pada Istana Kaisar Kuno, jadi dia mengambilnya kembali. Nona Liu, apa kabar? Yaner, merindukan. Cahaya abu-abu menghilang, dan roh jahat di angkasa menghilang. Ruang ini akhirnya kembali normal. Liu Zhen dan yang lainnya segera bergegas maju, mengelilingi Liu Yan, dan wajah mereka sangat serius. Ayah, jangan khawatir, semuanya, aku bisa mengendalikan diri. Ayo pergi dari sini dulu, kata Liu Yan sambil tersenyum, lalu memimpin dengan berjalan ke satu arah. Dengan luka-lukanya yang sudah terlihat, dia bertingkah seperti orang normal. Yang disebut benda surgawi ini benar-benar mengejutkan. Chen Ye benar-benar ingin tahu lebih banyak tentangnya, tapi dia terlalu malu untuk mengambil inisiatif untuk bertanya. Dengan seseorang yang memimpin, hutan kematian tampak tidak terlalu menakutkan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, semua orang akhirnya muncul di pinggiran hutan tanpa bahaya apapun. Ada beberapa gerbong yang diparkir di sini. Setelah melihat Liu Zhen dan yang lainnya, orang-orang yang menjaga gerbong tersebut segera datang. Adik, tolong. Liu Zhen sangat sopan. Jika bukan karena Chen Ye kali ini, bahkan jika Liu Yan memiliki semacam benda surgawi, seluruh geng militer mungkin telah dimusnahkan. Chen Ye, naik keretaku. Sebelum Chen Ye bisa masuk ke dalam mobil, Liu Yan berbisik dari sisi lain. Chen Ye tertegun sejenak, tapi dia tidak menolak. Dia hanya mengikuti Liu Yan dan naik kereta eksklusif di bawah tatapan aneh dan bercanda dari semua orang. Di dalam mobil, aromanya memenuhi udara dan sangat nikmat. Chen Ye, terima kasih. Sosok anggun itu duduk di sebelah Chen Ye. Chen Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Mungkin karena luka-lukanya, Liu Yan terlihat sedikit lemah saat ini. Terutama karena bantuannya, kelembutan lembut di wajah Liu Yan menjadi semakin kuat. Chen Ye tersenyum dan berkata, Nona Liu, Anda sudah mengatakan ini berkali-kali. Liu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, kamu menyelamatkan seluruh geng seni bela diri. Jangan mengatakannya berkali-kali, bahkan jika kamu mengatakannya di kehidupan terakhirmu, aku tidak akan terlalu banyak berpikir. Chen Ye menggaruk kepalanya. Dia malu untuk melanjutkan kalimat ini. Namun, melihat sedikit kesedihan di ekspresi Liu Yan, dia tidak bisa menahan keraguan untuk beberapa saat dan bertanya, Nona Liu, Anda masih memiliki beberapa masalah. Apa yang kamu perlukan bantuanku? Setelah keduanya saling memandang beberapa saat, Liu Yan menjauh dengan gugup, mengusap sudut roknya dengan kedua tangan, dan berkata, Chen Ye, tahukah kamu apa itu tubuh suci surgawi? Tidak tahu. Liu Yan berkata, tubuh orang suci surgawi dilahirkan dengan bakat yang tidak dimiliki orang lain. Kecepatan kultivasinya 2 kali lipat dari orang lain, termasuk semua orang di sini, termasuk mereka yang memiliki bakat luar biasa. Mendengar ini, mata Chen Ye tidak bisa menahan keterkejutan yang mendalam. Apa konsep berlatih 2 kali lebih cepat dari orang lain? Jika orang yang sangat berbakat membutuhkan waktu 3 tahun untuk mencapai alam misterius dari kontak dengan kultivasi, maka Liu Yan hanya membutuhkan 1,5 tahun. Kecepatan ini cukup untuk membasmi siapapun di dunia secara instan. Di depan Liu Yan, orang jenius manapun akan menjadi sia-sia. Tapi setelah kaget, Chen Ye juga merasa khawatir di dalam hatinya. Tubuh orang suci surgawi tidak mungkin seperti ini. Mereka yang memiliki tubuh orang suci surgawi tidak hanya dapat berlatih dengan kecepatan luar biasa, tetapi juga memiliki kemampuan bawaan untuk menyembunyikan auranya. Selama saya tidak mau, hanya seorang master dengan tingkat kultivasi lebih tinggi dari 3, alam dapat secara akurat menilai tingkat kultivasi saya yang sebenarnya, untuk. Liu Yan berkata sambil tersenyum dalam, selain 2 hal ini, tubuh orang suci surgawi memiliki jenis kekuatan lain, yaitu, ketika bertarung dengan orang-orang, pada saat kritis, Anda dapat menggunakan keunikan tubuh orang suci surgawi untuk gunakan kultivasi Anda sendiri melebihi kekuatan Anda sendiri. Dengan kekuatan 2 kali lipat, dibandingkan dengan metode rahasia lainnya, inilah metode rahasia sebenarnya. Chen Yeqing hanya bisa mengangguk. Ketika dia bertarung dengan pria misterius itu, dia sudah melihatnya dan tidak melihat betapa menakutkannya tubuh orang suci surgawi itu. Tapi Chen Ye, tahukah kamu? Liu Yan tersenyum kesepian sebenarnya, tubuh orang suci surgawi tidak mewakili kemuliaan, tetapi kematian.
Bagaimana menurutmu? Chen Ye bertanya dengan suara yang dalam. Tubuh orang suci surgawi adalah unik di dunia. Setiap orang dengan fisik seperti itu tampaknya memiliki kemuliaan yang tidak terbatas. Faktanya, hanya mereka sendiri yang tahu bahwa apa yang disebut bakat kultivasi tidak ada bandingannya di dunia, dan apa yang disebut rahasia metodenya luar biasa. Faktanya, ini semua mengorbankan vitalitas yang berlebihan. Alis Chen Ye berkerut erat, dan dia berkata dengan lembut apa yang dimaksud Nona Liu adalah ketika tingkat kultivasi Anda semakin tinggi, jarak dari Dewa Kematian akan semakin dekat. Liu Yan berkata saya memiliki paling banyak 5 tahun tersisa dalam hidup saya. Selama 5 tahun ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk geng bersenjata dan meletakkan dasar yang lebih baik untuk geng bersenjata. Dengan cara ini, kelimanya tahun setelah tahun ini, saya bisa pergi dengan damai. Semua orang di geng seni bela diri, terutama ayahku, aku tidak tega meninggalkan mereka begitu banyak, jadi aku ingin bertanya padamu, bisakah kamu membantuku mengurus geng seni bela diri di masa depan? Liu Yan tahu bahwa permintaannya agak berlebihan, jadi dia segera melanjutkan maksud saya adalah bahwa dalam lingkup izin Anda harus menjaga geng seni bela diri sebanyak mungkin. Ayah saya dan semua orang di bela diri geng seni tidak ambisius. Teman-teman, selama geng bersenjata dapat bertahan dengan aman di Daxuan Mansion, itu sudah cukup. Permintaan ini kedengarannya tidak sulit. Dengan kekuatan keluarga Chen di dinasti Dahua, tidak terlalu sulit untuk mempertahankan geng militer. Namun ada prasyaratnya, yaitu kekuatan keluarga Chen tidak akan dirampas oleh keluarga kerajaan. Jika tidak, geng bersenjata mungkin terlibat. Melihat Liu Yan, Chen Ye tetap diam. Saya tahu bahwa kita tidak memiliki persahabatan yang mendalam di antara kita. Anda dapat membantu saya di hutan kematian. Persahabatan itu sudah cukup. Liu Yan tersenyum pahit dan berkata tapi saya benar-benar tidak mempercayai geng seni bela diri. Chen Ye, jika Anda setuju, saya bersedia membayar berapapun harganya, bahkan tubuh saya. Ah, suasana di dalam gerbong yang indah itu tiba-tiba menjadi sangat halus. Chen Ye membuka mulutnya lebar-lebar, dan akhirnya menutupnya setelah sekian lama. Dia memiliki alis tipis dan riasan tipis. Meskipun wanita di depannya tidak memiliki penampilan terkenal di dunia seperti Chang Sun Ran dan Xuan Ling, dia tetap memiliki sisi memikatnya sendiri. Mampu melayani wanita seperti itu tidak akan dianggap sebagai aib bagi Chen Ye, Tuan Muda Istana Raja. Namun, bagaimanapun juga, Chen Ye bukanlah tipe orang yang berpikir dengan tubuh bagian bawah, dan memang bukan seekor binatang buas. Setelah terdiam lama, Chen Ye berkata dengan tenang Nona Liu, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa saya sendiri adalah orang yang berbahaya. Saya mungkin masih memiliki kontak dengan geng seni bela diri, tetapi setelah sekian lama, untuk Anda, bukanlah hal yang baik. Keluarga kerajaan, Tianyimen, terutama yang terakhir, telah membuat Chen Ye merasakan segunung tekanan. Sekarang setelah dia belajar lebih banyak, Chen Ye secara bertahap memahami mengapa keluarga kerajaan adalah keluarga kerajaan. Dalam situasi ini, jika hubungan antara keluarga kerajaan dan keluarga Chen tetap mempertahankan hubungan saat ini, maka melindungi geng bersenjata sudah lebih dari cukup, tetapi pada hari mereka berselisih, geng bersenjata pasti akan dibasmi oleh keluarga kerajaan, keluarga. Dengan cara ini, Chen Ye akan melibatkan geng seni bela diri. Mendengar ini, Liu Yan terkekeh pelan dan berkata seperti kata pepatah, kekayaan diperoleh melalui bahaya. Bahkan jika geng seni bela diri kita pergi ke hutan kematian untuk berburu monster, tidak ada jaminan bahwa semua orang akan kembali hidup-hidup. Sebab alasan yang sama, karena saya tolong lindungi geng bersenjata, maka geng bersenjata juga akan mampu mengatasi krisis yang akan terjadi. Lagi pula, aku yakin kamu pasti akan membawa masa depan cerah bagi geng bersenjata. Saya benar-benar tersanjung dengan pujian Anda. Chen Ye tersenyum, melambaikan tangannya, dan berkata, seperti kata pepatah, lebih baik meminta orang lain daripada meminta diri sendiri. Meskipun saya belum pernah mendengar tentang tubuh suci surgawi, ada alasannya, belum tentu belum ada solusinya, masih ada 5 tahun lagi, bisa dicek baik-baik. Liu Yan mengangguk dan berkata jangan bicara tentang 5 tahun ke depan. Selama bertahun-tahun, saya telah mencari solusi. Tidak peduli apakah saya dapat menemukannya atau tidak, saya tidak akan menyerah sampai saya mati. Tapi saya juga ingin melakukan semuanya terlebih dahulu. Beberapa pengaturan, terutama geng bersenjata. Terlihat bahwa wanita ini memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap geng pencaksilat. Baginya, geng pencaksilat adalah rumahnya, dan dengan sendirinya ia akan melakukan yang terbaik untuk keluarganya.
Chen Ye menghela nafas pelan di dalam hatinya dan berkata, apakah Daksuan Mansion akan segera tiba? Menurut rencana perjalanan kita akan tiba setengah hari lagi. Liu Yan segera bertanya lagi, Chen Ye, kamu belum menjawabku. Apakah kamu menyetujui permintaanku? Masih ada 5 tahun dari hari ini. Apakah Anda setuju atau tidak akan dibahas dalam 5 tahun? Pada titik ini, Chen Ye menutup matanya dan perlahan mulai berlatih. Kata-kata ini di luar dugaan Liu Yan dan membuatnya merasa sedikit lebih berterima kasih kepada Chen Ye. Chen Ye memberitahunya bahwa semuanya tergantung pada usaha manusia, dan jika semuanya sudah dipersiapkan, itu mungkin bukan yang terbaik. Dan begitu dia setuju, mungkin jika Liu Yan tidak menyerah, dia tidak akan memiliki intensitas terbesar. Saat ini, ada dilema, ada harapan, tetapi harapan itu hanya ilusi. Dengan cara ini memberi orang lain motivasi terbesar untuk bertarung. Chen Ye, terima kasih. Liu Yan bergumam pelan, lalu menutup matanya dan mulai pulih dari lukanya. Setengah hari berlalu dalam sekejap. Sepanjang jalan, semua orang di geng seni bela diri diam dan menjaga tingkat kerja sama yang tinggi satu sama lain. Meskipun hanya ada puluhan orang di sini, dilihat dari kekuatan bertarung mereka sebelumnya di hutan kematian, dapat diketahui bahwa di Daksuan Mansion, kekuatan geng bersenjata tidak lemah. Di dinasti Dahua, setiap pemerintahan dan kota memiliki sistem kerajaan dan tentara, tidak terkecuali Istana Daksuan. Di depan tembok kota yang menjulang tinggi dan gerbang kota yang besar, sekelompok tentara dengan pedang di tangan sedang menjalankan tugasnya dengan tertib. Ketika konvoi geng bersenjata perlahan mendekat, sikap keras dan agak arogan para prajurit terhadap masyarakat biasa segera menghilang, digantikan oleh semacam antusiasme yang penuh hormat. Hal ini juga membuktikan bahwa geng bersenjata memiliki pengaruh yang kuat dalam kekuasaan Daksuan Mansion. Konvoi berbaris menuju kota, menyusuri jalan-jalan yang luas, dan terus melaju menuju lokasi gerombolan bersenjata tersebut memberi jalan ke kedua sisi, membuat perjalanan lancar. Setelah berkendara seperti ini selama sekitar 10 menit, konvoi itu tiba-tiba berhenti. Chen Ye membuka tirai dan melihat sekeliling. Pemimpinnya adalah seorang pria muda berusia 20-an, memegang kipas lipat di tangannya dan berpenampilan anggun. Sejujurnya, dia memang memiliki kelebihan dalam ketampanannya, tapi sayangnya fitur wajahnya agak feminin, itulah yang menyebabkan hingga senyuman yang tergantung di sudut mulutnya, membuat orang terlihat sangat tidak nyaman. Liu Zhen segera melangkah maju, memandang pria itu, dan berkata dengan tenang, Zhong Yun, kamu menghalangi jalan pemimpin geng saya. Saran apa yang kamu punya? Meskipun kata-katanya jelas, kekuatan yang terkandung di dalamnya ditampilkan sepenuhnya. Mungkin ada kekuatan yang kuat di balik apa yang disebut Zhong Yun, tapi dia sendiri jelas tidak memenuhi syarat untuk pamer di depan Liu Zhen. Jika Zhong Yun tidak memiliki penjelasan yang masuk akal, maka Liu Zhen tidak keberatan memberinya pelajaran. Jika tidak, bukankah itu berarti semua orang di rumah Daksuan akan tahu bahwa geng bersenjatanya bisa datang dan menghalangi jalan? Saatnya tiba, geng bersenjata akan di mana gengsinya? Ketika kata-kata itu keluar, wajah Zhong Yun tidak bisa tidak berubah, tetapi bagaimanapun juga, dia datang dengan persiapan dan tidak terlalu gelisah. Dia tersenyum dan berkata, pemimpin geng Liu, Zhong Yun masih ingin berbicara denganmu kali ini. Saya dan Liu mempelajari pernikahan gadis itu. Pengadilan kematian. Liu Zhen sangat marah. Dia berada di puncak budidaya Sangsuan. Dia tidak terlalu agung di depan Raja Macan Kumbang Hitam Kematian. Di sini, setelah momentum ditampilkan sepenuhnya, Zhong Yun dan lebih dari 10 orang mundur secara serempak. Wajah Zhong Yun menjadi pucat, tapi itu membangkitkan keganasannya. Dia memandang Liu Zhen dan berteriak dengan suara yang dalam, pemimpin geng Liu, hari itu kamu mengatakan bahwa selama saya masih junior di geng Elang, seseorang dapat mengalahkan Nona Liu. Dia hanya ingin menikahkan Nona Liu denganku. Mendengar ini, Liu Zhen tertawa dengan marah. Wah Zhong Yun, kamu cukup pandai dalam memilih peluang, kan? Tapi kamu pikir hanya dengan kultivasimu, kamu bisa menjadi lawan Yan Er. Meskipun dia terluka. Hei, Zhong Yun tersenyum aneh. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal ini, pemimpin geng Liu. Saya hanya bertanya, apakah itu penting bagi Anda pada hari itu? Di dalam gerbong, sedikit niat membasmi muncul di alis Chen Ye. Liu Yan pernah terluka parah sebelumnya, tapi sekarang dia berada di hutan kematian, lukanya bahkan lebih serius. Zhong Yun memilih saat ini untuk meluncurkan tantangan. Memang benar seperti yang dikatakan Liu Zhen, waktunya masih tepat. Namun, sejauh Zhong Yun berada di cuksuan tingkat ketiga, bahkan jika Liu Yan terluka parah, dia bisa mengalahkannya hanya dengan beberapa jari.
Tapi Zhong Yun seharusnya tidak menjadi idiot. Dia seharusnya sangat menyadari kesenjangan antara dia dan Liu Yan, tapi dia tetap bersikap seperti ini. Agak merepotkan. Chen Ye dapat memikirkannya, dan Liu Zhen secara alami dapat memikirkannya, jadi ketika dihadapkan pada pertanyaan Zhong Yun, dia tidak punya pilihan selain tetap diam. Melihat Liu Zhen tidak menjawab, Zhong Yun tertawa terbahak-bahak. Haha, pemimpin geng seni bela diri, salah satu dari 3 kekuatan besar di rumah Daxuan, terkadang gagal menepati janjinya dan bahkan membuat kesalahan pada juniornya. Ini sungguh konyol. Pemimpin geng Liu, karena Anda berbicara seperti kentut, mengapa geng seni bela diri Anda adalah salah satu dari 3 kekuatan utama di rumah Daxuan, dan mengapa mereka setenar geng elang kami? Kata-katanya bercampur dengan energi yang dalam, dan separuh dari rumah Daxuan menggemakan kalimat ini, membuat semua orang di geng seni bela diri, termasuk Liu Zhen, terlihat marah. Zhong Yun, sebagai ayahku, aku tidak akan bersikap kasar kepadamu. Kata-katanya tetap diperhitungkan. Jika kamu ingin menantangku, datanglah saja. Tapi sejujurnya, berkompetisi di panggung hidup dan mati bukanlah hal yang baik, yang terbaik. Hidup adalah tentang kematian, aku ingin tahu apakah kamu memiliki keberanian. Liu Yan turun dari kereta, memandang Zhong Yun, dan minum sedikit. Zhong Yun memandang Liu Yan, jauh di dalam matanya, ada keinginan membara untuk memiliki Qi Guo, dan dia tersenyum. Nona Liu, apakah Anda mengancam saya? Yah, meskipun itu ancaman, bagi Anda, saya setuju. Nona Liu, apa yang Anda katakan tadi, dapatkah saya berpikir bahwa apa yang dikatakan pemimpin geng Liu hari itu tidak salah? Tentu saja, jika seseorang dari generasiku di geng elangmu mengalahkanku, dia secara alami akan menikahimu, kata Liu Yan dengan tenang, dengan niat membasmi di matanya. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa di panggung hidup dan mati dalam 3 hari. Zhong Yun melambaikan tangannya dan berkata dengan senyuman aneh, sekarang, biarkan kamu mengenal lawanmu terlebih dahulu. Setelah Zhong Yun selesai berbicara, lebih dari selusin orang di belakangnya dengan cepat berpencar ke kedua sisi, dan sosok abu-abu dengan jelas muncul di hadapan semua orang. Melihat pria ini, Liu Zhen, Liu Yan, dan semua orang di geng seni bela diri berteriak kaget. Ibel, gila, itu kamu. Gila, di dalam gerbong, melihat ekspresi kaget semua orang di geng seni bela diri, dan bahkan suara Liu Yan berubah drastis, Chen Ye tidak bisa menahan cemberut. Betapa luar biasanya pemuda yang disebut Ibel gila itu juga sangat takut. Menggerakkan matanya, Chen Ye dengan cepat melihat pemuda berbaju abu-abu di ujung jalan. Pria muda itu memiliki rambut abu-abu yang warnanya sama dengan pakaiannya. Rambut itu tersebar secara acak dan terangkat dengan lembut oleh angin, memperlihatkan sedikit kesedihan musim gugur. Tubuhnya lurus dan ramping. Berdiri dengan santai seperti itu, dia memancarkan aura yang tajam dan mendominasi, seperti tombak yang tiada taraf, berdiri dengan bangga di antara semua orang. Apalagi matanya yang selalu menunjukkan sedikit kegilaan. Kedipan matanya seolah mengaduk-aduk rahasia surga hingga membuat orang bergidik. Ini adalah sosok yang sangat berbahaya. Sekalipun pemuda beruban tidak memiliki kultivasi, dia tetap memberikan tekanan yang kuat padanya. Tak heran, bahkan Liu Yan pun sangat takut padanya. Seorang pria muda berpakaian abu-abu, sekitar 20, dengan tingkat kultivasi di Zhongshuan tingkat kedua, dia cukup untuk menonjol di antara rekan-rekannya. Mungkin di hadapan Liu Yan yang memiliki tubuh orang suci surgawi, masih ada jarak yang jauh antara pemuda yang disebut orang gila ini. Anda harus tahu bahwa Liu Yan berkelahi dengan orang lain, meminjam tubuh orang suci surgawi, budidayanya sendiri, dapat ditingkatkan sekitar 2 kali lipat dalam sekejap. Dengan kekuatan tempur seperti itu, kecuali seseorang memiliki metode rahasia yang sama kuatnya, mungkin akan sulit untuk melawan Liu Yan di level yang sama, bahkan jika levelnya lebih tinggi daripada Liu Yan. Namun, saat ini, Liu Yan terluka parah. Meskipun dia bisa bertarung dengan tubuh Tiansheng, dia tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Menghadapi Zhong Yun, dia lebih dari cukup untuk menang, tetapi setan gila. Zhong Yun ini memang sangat penuh perhitungan. Di depan orang banyak, Liu Yan menarik napas panjang dan tampak tenang, tetapi ekspresinya masih sedikit rumit. Dia berkata dengan ringan, Saudara Mo, saya tidak menyangka bahwa Anda pun telah bergabung dengan geng elang. Don, tahukah kamu, apa yang dibenci dari geng elang? Pemuda berpakaian abu-abu itu tetap tidak bergerak, tanpa perubahan pada ekspresi atau matanya. Namun, ketika dia melihat Liu Yan, sedikit kemarahan melintas di matanya yang gila. Setelah sekian lama, dia berkata dipercayakan oleh orang lain adalah masalah kesetiaan. Aku berhutang budi pada geng elang, itu saja. Jadi begitu,
Liu Yan mengangguk dan berkata dengan lembut, kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dalam 3 hari, aku akan melawan saudara Ibel di panggung hidup dan mati. Mata saling berhadapan di udara, dan sepertinya kehampaan itu meletus dengan lembut. Tidak ada api seperti emas yang keluar, tapi ada pula, seolah kelembutanlah yang menyentuh hati sanubari. Sampai jumpa di tahap hidup dan mati dalam 3 hari. Selamat tinggal. Pemuda berbaju abu-abu itu mengepalkan tinjunya sejenak, lalu berbalik dan pergi tanpa berhenti sama sekali. Selamat tinggal, Liu Yan berkata dengan lembut di dalam hatinya, tetapi sesaat kemudian, ketika matanya beralih ke Zhong Yun dan yang lainnya, niat membasmi yang luar biasa melonjak seperti gelombang. Zhong Yun, setelah pertempuran ini, jika aku menang, kamu dan geng elang tidak akan pernah melihat orang-orang dan terik matahari di hari keempat. Kata-kata ini secara langsung menyebabkan Zhong Yun dan yang lainnya menjadi pucat dalam sekejap. Namun, masalahnya sudah sampai pada titik ini dan tidak ada pilihan. Karena Zhong Yun dan geng elang berani membuat pengaturan seperti itu, mereka siap untuk apapun. Oleh karena itu, di tengah gemetarnya, Zhong Yun tidak takut. Dia tertawa dingin. Liu Yan, jika kamu kalah, aku akan membasmimu dengan baik, sehingga kamu, Istana Daxuan, akan menjadi orang paling populer di istana. Dewi di hatiku telah menjadi dewa seutuhnya, bersenang-senang sepanjang hari. Sekarang, kamu bisa keluar, jika tidak, pemimpin geng ini akan segera membasmimu di sini terlepas dari reputasi geng seni bela diri tersebut. Di atas kuda, Liu Zhen memegang pedang besar di tangannya, dan aura dingin tiba-tiba meletus. Selamat tinggal. Zhong Yun memimpin semua orang dan berbalik dan pergi. Yan ayahmu dan geng seni bela diri yang menyebabkan masalah bagimu. Setelah melihat Zhong Yun pergi, Liu Zhen berbalik dan menatap Liu Yan, ekspresinya menjadi gelap. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah ayahku, dan aku juga anggota geng seni bela diri. Tidak ada implikasinya di sini. Jangan bicara lagi, kembalilah dulu. Liu Yan merunduk ke dalam kereta dan menatap tatapan bingung Chen Ye. Kenapa kamu menatapku seperti ini? Chen Ye terdiam, tapi menghela nafas dalam hatinya. Liu Yan tidak perlu menerima tantangan hari ini. Melihatnya, Chen Ye memikirkan Xuan Ling dan Chang Sun Ran. Kedua wanita ini sama-sama tidak berdaya dan sama-sama bersedia memberi. Mereka bilang ada terlalu banyak orang yang tidak punya hati di dunia ini. Mungkin hanya menjadi kejam yang bisa bertahan selamanya, tapi menjadi sentimental membawa banyak penderitaan, sehingga banyak orang memilih menjadi orang yang kejam bukan. Ngomong-ngomong, dari mana asal-usul pemuda bernama setan gila itu? Chen Ye bertanya setelah hening beberapa saat. Selama bertahun-tahun, Chen Ye telah melihat beberapa orang luar biasa seusianya. Di antara 10 orang teratas di ibu kota kekaisaran, siapa yang bukan orang dengan bakat luar biasa? Ye Suo dan Tai Yitian, dua saudara lelaki yang baik, tidak termasuk yang gila dari segi kemurahan hati memang lebih rendah, tapi kalau kita bilang spesial, itu jauh lebih rendah. Orang gila itu adalah satu-satunya orang di generasinya di Daxuan Mansion yang bisa kusukai. Evaluasi ini tidaklah kecil. Anda harus tahu bahwa Liu Yan sendiri adalah eksistensi yang paling terkemuka. Liu Yan berkata dengan lembut, orang tua Ibel gila meninggal, dan dia juga seorang yatim piatu. Hidupnya tidak sebaik hidupku. Dia memiliki ayahnya dan geng seni bela diri untuk merawatnya, jadi dia menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Namun, Ibel gila tidak pernah mengeluh pada dirinya sendiri. Bakat kultivasinya tidak luar biasa dan hanya bisa dikatakan sebagai bakat menengah. Mungkin karena lingkungan itulah Ibel gila memiliki temperamen yang gigih, menjadi terkenal di Daxuan Mansion. Bakatnya tidak cukup bagus, tetapi dia telah mencapai tingkat kedua Zhongshuan pada usia sekitar 20 tahun. Chen Ye tidak perlu memikirkannya, tetapi dia juga tahu bahwa Ibel gila telah menderita dan banyak menderita di jalan penanaman. Dalam hal ini, orang gila juga patut dikagumi orang lain. Tidak ada yang tahu nama asli Ibel gila itu. Saat dia muncul di mata semua orang hanya tahu bahwa di jalan seni bela diri, di mata orang lain, dia sebenarnya orang gila. Liu Yan menghela nafas selama itu dapat meningkatkan kultivasinya dan menstimulasi latihannya, tidak peduli bahaya apa yang dia hadapi, dia bersedia menyentuhnya. Demi seni bela diri, dia menjadi terobsesi dengannya. Di antaranya keyakinan dalam hidup, sepertinya dia hanya tinggal dia telah menguasai seni bela diri, jadi orang lain memanggilnya Ibel gila, dan dia sendiri menerima nama ini. Mungkin justru karena itulah orang gila bisa mencapai seperti sekarang ini. Berbicara tentang ini, suara Liu Yan sepertinya menunjukkan sedikit kesusahan.
Apa yang saya hargai tentang setan gila bukan hanya ketekunannya dalam mengejar seni bela diri, tetapi juga karakternya. Liu Yan berkata Ibel gila bisa mengkhianati segalanya, tapi dia tidak pernah mengkhianati hati nuraninya sendiri. Dia akan melakukan apa yang dia katakan dan berhutang, yang lain cinta harus dibayar. Kali ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana geng elang membuat orang gila berhutang pada mereka. Jika tidak, dia tidak akan pernah menantangku, meskipun dia selalu ingin bertarung denganku. Mendengar ini, Chen Ye tiba-tiba tersenyum. Nona Liu, Anda tahu banyak tentang orang gila, bukan? Wajah cantik Liu Yan tidak bisa menahan memerah, dan dia berkata dengan lembut mungkin karena kita semua yatim piatu, dan kita hanya bersimpati satu sama lain. Apakah sesederhana itu? Chen Ye tertawa bercanda, lalu berkata dengan wajah datar tidak ada keraguan bahwa orang gila itu luar biasa, tapi di mata saya, dia agak bertele-tele. Tentu saja kamu harus membalas budi pada orang lain, tapi jika kamu melakukan sesuatu untuk membantu orang lain, meskipun itu sebuah bantuan, apa salahnya menolaknya? Orang gila itu ingin membuat dirinya merasa nyaman, tapi tindakannya menantangmu membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Chen Ye memandang Liu Yan dan berkata-kata demi kata Nona Liu harus memahami ini lebih baik dari saya. Chen Ye, apa maksudmu dengan ini? Chen Ye melambaikan tangannya dan terkekeh. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa sangat jarang bertemu dalam hidup, dan bahkan lebih jarang lagi memiliki kompleks yang tidak dapat dipisahkan di hati satu sama lain. Dalam hal ini, mengapa kita harus melarikan diri? Juga, jika ada orang gila, jangan 5 tahun dari sekarang, bahkan 50 tahun dari sekarang, geng seni bela diri akan tetap berdiri di rumah Daksuan. Kamu tidak mengerti. Ada kesedihan yang tak dapat disembunyikan dalam suara Liu Yan. Kita tidak bisa lagi tinggal bersama, jadi mengapa memberikan harapan kepada orang-orang? Adapun geng seni bela diri, dia sudah cukup menderita. Bagaimana saya bisa tega membiarkan dia memikul belenggu dan menanggung penderitaan? Sakit karena tidak bisa bersama. Sakit. Lebih baik pergi lebih awal. Mendengar ini, Chen Ye terdiam. Liu Yan memahami semua kebenaran di dalam hatinya tanpa dia mengatakannya, tapi dia tidak bisa memikirkannya, jadi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba membujuknya, itu sia-sia. Iring-iringan mobil geng bersenjata melaju ke sebuah rumah bangsawan yang menempati area luas di bawah matahari terbenam. Geng seni bela diri itu terletak di tempat yang luas. Di bawah kepemimpinan Liu Yan, Chen Ye berjalan di dalam. Setelah hampir setengah jam, dia sampai di depan halaman kecil independen di halaman belakang. Chen Ye, sebaiknya kamu istirahat dulu. Sampai besok, aku akan menemanimu jalan-jalan di kota. Kami akan menyiapkan barang-barang yang kamu perlukan secepatnya. Liu Yan berhenti di pintu masuk halaman dan berkata dengan lembut. Oke, terima kasih. Chen Ye tidak sopan dan segera berjalan menuju kamar di halaman. Selama periode ini, dari Daming Mansion ke sini, Chen Ye hampir lupa seperti apa bau tempat tidurnya. Nona Liu, sebelum Chen Ye mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik dan berteriak kamu akan melawan Ibel gila dalam 3 hari. Saya pikir dengan karakter Ibel gila, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan secara diam-diam, kan? Ya, ada apa? Liu Yan sedikit terkejut, tidak mengerti mengapa Chen Ye bertanya seperti ini. Tidak apa-apa, istirahatlah lebih awal. Cederamu, meskipun itu adalah tubuh orang suci surgawi, tidak dapat diabaikan. Chen Ye melambaikan tangannya, mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke kamar. Mengesampingkan kelemahan parah pada tubuh orang suci surgawi, yang mengorbankan vitalitas yang berlebihan, dalam aspek lain, itu memang cukup kuat, terutama cedera serius Liu Yan. Dari luar, sepertinya itu tidak cukup untuk mempengaruhinya kemampuan untuk menggunakan segala cara. Tapi untuk mengalahkan kegilaan itu, alis Chen Ye sedikit membeku, perilaku orang ini terlalu berlebihan. Duduk di tempat tidur, Chen Ye tidak langsung tertidur. Pengalaman dan pertarungan yang panjang sepertinya telah membuatnya terbiasa dengan kehidupan hidup dan mati, darah dan rasa sakit. Chang Xunran seharusnya sudah kembali ke kota kekaisaran sekarang. Aku ingin tahu perubahan apa yang akan dia bawa pada situasi di kota kekaisaran setelah dia kembali. Chen Ye tiba-tiba merindukan hari-harinya di ibu kota kekaisaran. Dia mengalami banyak kesulitan di luar, tetapi di rumah, kakek dan yang lainnya pasti juga mengalami kesulitan, bukan? Ledakan. Saat Chen Ye sedang berpikir, tiba-tiba ada ketukan di pintu kamar, dan suara Liu Zhen segera terdengar. Saudara Liu, membuka pintu dan melihat Liu Zhen yang terlihat sedikit gugup, Chen Ye terkekeh dan berkata, Saudara Liu, mengapa kamu tidak pergi dan istirahat? Apakah kamu ada hubungannya denganku? Setelah mendengar pertanyaan itu,
Ekspresi cemas Liu Zhen perlahan menjadi tenang. Dia masuk ke kamar, menutup pintu, membalikkan telapak tangannya, dan beberapa pil serta perlengkapan yang diperlukan untuk pelatihan muncul, lalu berkata, "Adik, ini semua untukmu, tolong jangan mengambilnya terlalu sedikit, terima saja." Mengenai hal ini, Chen Ye tidak sopan. Selalu baik untuk lebih bersiap saat bepergian. Dengan kekuatan geng bersenjata di rumah Daksuan, sangat mudah untuk mendapatkan ini, dan tidak akan melukai tulang mereka. Setelah mengembalikan pil dan barang lainnya, Chen Ye berkata sambil tersenyum, "Saudara Liu, Anda sebenarnya tidak perlu mengirimkan barang-barang ini secara langsung, jadi jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja." Adik laki-laki, Liu Zhen ragu-ragu sejenak dan berkata, "Kamu juga tahu tentang pengalaman hidup Yan Er, dan kamu telah melihat keistimewaannya dengan mata kepalamu sendiri, adikku. Selama bertahun-tahun, Yan Er telah bekerja tanpa lelah untuk geng seni bela diri, dan kapanpun ada kesempatan, dia bisa. Yan Er tidak pernah ragu untuk membiarkan geng seni bela diri berkembang, meskipun kesempatan ini sangat berbahaya." Setengah tahun yang lalu, di luar kota utara rumah Daksuan, sebuah retakan muncul di segel pegunungan kuno. Yan Er mengambil kesempatan untuk masuk. Meskipun dia memperoleh banyak hal di dalam, luka-lukanya belum membaik sama sekali, sampai hari ini. Pengalaman di hutan kematian ini hanya memperburuk lukanya. Liu Yan adalah seorang wanita miskin yang ditinggalkan sejak dia masih kecil. Tubuh orang suci surgawi yang dibawanya hanya dapat digunakan dengan mengorbankan kekuatan hidupnya kontak dengan seni bela diri, dia tidak bisa menahan diri. Tapi di saat yang sama, Liu Yan adalah wanita yang bersyukur dan berbakti. Chen Ye bisa membayangkan betapa dia telah membayar untuk geng seni bela diri. Dan semua yang dilakukan Liu Yan adalah melakukan yang terbaik untuk geng seni bela diri sebelum dia meninggal. Tidak diragukan lagi, ini adalah wanita yang patut dihormati. Yan Er telah mencoba yang terbaik demi geng seni bela diri. Jika bukan karena geng seni bela diri saya, dia akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Ketidakmampuan sayalah yang menyebabkan segalanya menimpanya. Kata-kata Zen sudah sedikit. Suara serak dan tersedak. Jadi adik kecil, aku mohon, bantu geng seni bela diriku sekali lagi, ambil tempat Yan Er, dan lawan ibel gila itu. Suara Liu Zhen dipenuhi dengan ketidakberdayaan, kondisi fisik Yan Er tidak lagi memungkinkan dia untuk melakukannya melawan ibel gila itu. Ini akan menjadi pertarungan dengan intensitas tinggi. Mendengar ini, tidak ada ekspresi terkejut di wajah Chen Ye. Jelas dia sudah tahu mengapa Liu Zhen datang. Adik, jika kamu bisa membantu Yan Er melewati masa sulit ini, semua anggota geng bersenjata kami bersedia menjadi budak dan pelayan. Kami bersumpah akan melayanimu sampai mati, adik, dan kami akan tetap setia, sepanjang hidup kita. Melihat Chen Ye, Liu Zhen berlutut dengan kaki berat. Ada emas di bawah lutut seseorang, ia harus berlutut ke langit dan bumi, kepada gurunya, kepada orang yang lebih tua, dan kepada orang tuanya. Liu Zhen berlutut untuk putrinya. Chen Ye dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Liu Zhen dan berkata, "Saudara Liu, jika ada yang ingin kamu katakan, kamu harus bangun dulu dan kemudian mengatakannya. Ini benar-benar tak tertahankan bagiku. Adik, jika kamu setuju, aku akan segera bangun, jika tidak." Pada titik ini, Liu Zhen menghela nafas berat, dan kemudian perlahan berdiri sendiri. "Adik, saya tahu bahwa melakukan ini agak sulit bagi orang lain, tetapi saya benar-benar tidak punya cara lain. Melihat seluruh rumah Daksuan, milikku teman-teman, aku hanya bisa memikirkanmu. Saya bisa kehilangan geng seni bela diri saya bisa kehilangan nyawa saya sendiri, tapi saya sama sekali tidak bisa menerimanya. Yan Er dihina oleh geng elang. Yan Er seharusnya memiliki kebahagiaannya sendiri. Saya bisa melakukan apa saja untuk Yan Er." Chen Ye menghela nafas pelan di dalam hatinya, sebagai orang tua, tidak ada cinta yang lebih besar dari ini. Di Gunung Beiwang, bukankah ibuku melakukan hal yang sama untuk bertahan hidup? Saudara Liu, kamu membawaku keluar dari hutan kematian, dan kamu menunjukkan kebaikanmu kepadaku. Aku, Chen Ye, bukanlah orang yang tidak berperasaan. Jangan khawatir, aku tidak akan berdiam diri dan menonton pertempuran dalam 3 hari. Faktanya, lama setelah orang gila itu pergi, Chen Ye memiliki ide untuk melawan Liu Yan atas namanya. Alasan mengapa dia tidak memberitahu Liu Yan adalah karena Chen Ye tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tindakannya seperti ini. Tidak membuatnya tidak bahagia. Sekarang Liu Zhen memintanya, itu wajar dan tidak perlu ada beban psikologis apapun. Adik, terima kasih, terima kasih. Setelah konfirmasi, Liu Zhen sangat senang karena dia sudah sedikit tidak koheren. Meski dalam hal budidaya bela diri,
Chen Ye masih sedikit tertinggal jauh dari ibel gila, setidaknya tidak di ranah yang sama, namun tindakan Chen Ye di hutan kematian telah membuat Liu Zhen mengerti bahwa pemuda ini tidak sederhana, dan baginya, Liu Zhen juga memiliki kepercayaan diri yang cukup. Haha, saudara Liu, jangan berterima kasih padaku dulu. Aku tidak terlalu yakin apakah aku bisa mengalahkan kegilaan itu. Jika itu orang lain, Chen Ye tidak akan pernah berpikir seperti ini, tetapi itu berbeda untuk setan gila. Yang terakhir ini istimewa dalam segala hal, dan sarana yang dimilikinya melampaui perbandingan orang biasa. Chen Ye berkata, jadi, saudara Liu, tolong jangan biarkan siapapun mengganggu saya selama 3 hari ini. Biarkan saya melihat apakah saya dapat masuk ke alam Zhongxuan. Adik, jika kamu butuh sesuatu, tolong beritahu aku. Mendengar ini, Liu Zhen langsung bertanya. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Chen Ye, Cuxuan tingkat ke-9 dan Zhongxuan tingkat pertama adalah dua konsep yang sangat berbeda. Jika Chen Ye dapat mencapainya dalam 3 hari dan mengalahkan kegilaan, itu akan menambah banyak kepercayaan diri. Untuk ini, Liu Zhen bersedia membayar berapapun harganya. Tidak diperlukan kekuatan eksternal, cukup beri aku ketenangan, itu sudah cukup. Jangan khawatir, adikku, bahkan seekor nyamuk pun tidak akan bisa memasuki halamanmu akhir-akhir ini. Setelah mengatakan itu, Liu Zhen pergi. Setelah sekitar beberapa menit, Chen Ye merasakan banyak sosok muncul di luar halaman. Segera, mereka segera menghilang masuk dan keluar dari kegelapan. Dalam sekejap, seluruh halaman dikelilingi oleh air, dan serangan fatal tersembunyi dari segala sudut. Hanya ada satu tujuan. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan memasuki halaman. Cinta antara ayah dan anak perempuannya sungguh menyentuh. Merasakan semua yang terjadi di luar, Chen Ye memikirkan orang tuanya. Berapa tahun telah berlalu sejak ibunya menghilang. Hingga saat ini, Chen Ye tidak tahu di mana ibunya berada atau apakah dia baik-baik saja. Dan meski ayahnya berada tepat di hadapannya dan tinggal serumah, ia seperti jurang alami. Ayah dan anak tidak bisa saling berhadapan, apalagi bertemu. Memiliki Cheng Huan di pangkuan orang tuanya adalah impian setiap anak, tapi bukan saya. Wajah Chen Ye tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan kemarahan melonjak dari hatinya tanpa sadar. Roh pedang, tubuh orang suci surgawi, pernahkah kamu mendengarnya? Sekarang, saya berjuang untuk reuni keluarga saya. Cinta antara Liu Zhen dan putrinya ada di mata saya. Karena saya ingin membantu, saya akan melanjutkan cinta ini dan tidak pernah menangis. Merasakan sakit yang sama pada dirinya sendiri. Saya memang pernah mendengar tentang tubuh orang suci surgawi. Roh pedang perlahan berkata saat itu, ketika Tuan Tua mendapatkan pedang surgawi, seorang guru dengan tubuh orang suci surgawi datang untuk membasminya. Meskipun budidaya Tuan Tua belum mencapai puncaknya, di dunia, dia adalah begitu kuat sehingga dia bertarung dengan pria itu selama 3 hari 3 malam sebelum membasminya. Namun, apa yang disebut pembasmian tidak berarti bahwa Tuan Tua lebih kuat dari orang itu, tetapi umur orang itu telah berakhir. Dia memilih untuk bertarung dengan Tuan Tua dan mati, dan yang dia inginkan hanyalah kebahagiaan. Chen Ye tidak mendengarkan kata-kata lainnya, tetapi Chen Ye mendengar kata batas hidup dengan jelas. Daoling, berapa umur pria itu saat itu? Orang tua, saya tidak tahu umurnya yang sebenarnya. Ini sudah cukup, pikir Chen Ye dalam hati. Liu Yan baru berusia 20 tahun ini. Dia menyimpulkan bahwa dia bisa hidup paling lama 5 tahun. Penguasa tubuh suci surgawi saat itu telah hidup setidaknya selama beberapa dekade. Mereka berdua adalah orang suci surgawi, tetapi masa hidup mereka sangat berbeda. Meskipun mungkin ada beberapa master di antara mereka yang pernah bertemu sebelumnya, perbedaan besar tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa masih ada ramuan atau ramuan di dunia ini perlahan-lahan dapat mengkonsumsi vitalitas yang dimiliki oleh tubuh orang suci surgawi. Ini sangat penting. Kehidupan seseorang hanya bertahan 100 tahun. Seorang pejuang dapat memperpanjang hidupnya atas dasar ini, tetapi tidak mungkin untuk hidup selamanya. Chen Ye tidak ingin banyak, jadi dalam masa hidup Liu Zhen, dia bisa membiarkan ayah dan putrinya menikmati kebahagiaan keluarga mereka sepuasnya. Pemilik, roh pedang mengetahui apa yang dipikirkan Chen Ye, dan dia berkata tubuh orang suci surgawi, dengan kata lain, dapat dianggap sebagai tubuh yang menentang surga. Karena pasti ada cara untuk menghancurkannya. Sebelumnya kematian Tuan itu, dia telah Tuan Tua menyebutkan masalah ini dan pernah berkata bahwa selama kita menemukan benda langka dengan vitalitas yang cukup, itu dapat mengimbangi dampak negatif dari tubuh orang suci surgawi takdir, tapi itu tidak akan terjadi. Kematian dini.
Benda aneh dengan vitalitas yang cukup. Mendengar ini, tanpa sadar Chen Ye mengerutkan kening. Benda aneh seperti itu terlalu langka di dunia. Bagaimanapun, vitalitas adalah kekuatan aslinya. Semua benda aneh tersebut memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, mungkin tepat di depan Anda, ia juga dapat berpura-pura menjadi Anda tidak mengetahuinya. Apalagi kekuatan sumbernya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Tuan, jangan terlalu banyak berpikir. Apa yang disebut hal-hal yang dapat dipenuhi tetapi tidak dapat dicari mengacu pada hal-hal ini. Dao Ling berkata dengan suara yang dalam. Chen Ye mengangguk. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa dilakukan. Meski jarang dan sulit ditemukan, itu masih sebuah harapan. Ngomong-ngomong, Tuan, sepertinya saya ingat bahwa Tuan Tua pernah mengembangkan hal aneh seperti itu di Istana Kaisar Kuno. Benarkah? Chen Ye sangat gembira. Dao Ling berkata seharusnya ada, tetapi untuk mendapatkan benda ini, Tuan harus bisa memasuki Istana Kaisar Kuno terlebih dahulu. Jika tidak, Tuan, Anda tidak akan bisa memasukkan apapun ke dalam. Ini adalah harapan terbesar. Ini lebih baik daripada aku mencari kemana-mana tanpa tujuan. Yang aku perlukan untuk membuka Istana Kaisar Kuno hanyalah kultivasiku sendiri. Sebagai perbandingan, ini jauh lebih sederhana. Chen Ye tertawa bahagia, dan tanpa berkata-kata lagi, mulai berlatih. Pengalaman jangka panjang di hutan kematian ini telah memungkinkan Chen Ye mencapai puncak alam mendalam primer. Energi mendalam yang saat ini tersimpan di dantiannya sudah cukup baginya untuk mencapai alam mendalam tengah. Setelah meninggalkan kota kekaisaran, butuh lebih dari 1 tahun untuk akhirnya mencapai alam Zhongshuan. Meski banyak terjadi perjumpaan selama proses ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang disebut perjumpaan dan keberuntungan juga merupakan wujud kekuatan. Chen Ye dulunya luar biasa, berbakat, dan cantik, tapi apa akhirnya? Apakah dia hanya menyaksikan keluarga Chen dihancurkan di depan matanya? Dalam perjalanan menuju seni bela diri, bakat hanyalah salah satunya, dan ketekunan hanyalah salah satunya. Dengan keduanya, Anda harus menambahkan keberuntungan yang cukup, jika tidak, Anda tetap tidak akan bisa melangkah ke puncak seni bela diri yang tinggi. Ada begitu banyak orang jenius di dunia, tetapi pada akhirnya, hanya orang-orang itu yang mencapai puncak. Sebelum Anda benar-benar tumbuh dewasa, Anda akan musnah. Betapapun menakjubkannya bakat Anda, itu hanya akan berubah menjadi tumpukan loes dan terkubur di dalam tanah selamanya. Ketika teknik mental Nirwana Agung sedang berjalan, sejumlah besar energi spiritual dari langit dan bumi melonjak dengan gila-gilaan. Setelah hanya beberapa menit pemurnian, energi yang dalam-dalam dantian Chen Ye mencapai kondisi jenuh. Dengan cara ini, langkah selanjutnya adalah memadatkan energi yang dalam dan mencapai alam Zhongshuan. Mengikuti aura Chen Ye, setelah mencapai titik kritis, berpusat pada ruangan di halaman, sejumlah besar energi spiritual dari langit dan bumi mengalir terus-menerus, kuantitas dan kecepatannya sangat mencengangkan. Chen Ye, dengan kaki bersilang dan aura terbungkus di tengahnya, tampak seperti pusaran air. Aura langit dan bumi yang berkerumun mengalir ke dalam tubuhnya bersama dengan napasnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan itu, tiba-tiba, membuat orang merasa hampir lebih cepat dari kecepatan pernapasan Chen Ye. Dalam keadaan terkejut yang membuat orang melihatnya, tubuh Chen Ye tampak menjadi sangat kabur. Jika seseorang melihatnya di sini, mereka akan mengetahui dengan linglung apakah tubuhnya secara langsung dibentuk oleh energi spiritual surga dan bumi. Waktu berlalu dengan cepat saat Chen Ye berlatih seperti ini. Ayah, Yan kamu di sini. Sejak Chen Ye berkultivasi, Liu Zhen secara pribadi menjaga halaman dan tidak pernah pergi. Dia merasakan gelombang energi spiritual dari langit dan bumi dengan matanya sendiri, dan dengan tingkat kultivasinya, dia terkejut. Liu Zhen sendiri telah mencapai puncak Sang Xuan. Selama energi Xuan Qi di dantiannya melangkah lebih jauh, dia dapat mencapai ranah Tong Xuan. Meski begitu, Liu Zhen tahu di dalam hatinya bahwa ketika dia menyerang, kekuatannya pasti tidak akan sekuat milik Chen Ye sekarang. Pemuda ini memberi terlalu banyak kejutan kepada orang-orang. Ayah, sudahkah kamu meminta Chen Ye untuk melawan ibel gila atas namaku? Liu Yan bertanya dengan lembut. Awalnya, mereka berdua telah membuat janji. Dia akan menemani Chen Ye berjalan-jalan di sekitar kota. Chen Ye akan pergi. Sekarang dia tiba-tiba mencapai level berikutnya, bukan berarti energi yang dalam di tubuh Chen Ye telah mencapai batas tidak dapat ditekan, dan dia harus segera mencapainya. Liu Zhen tidak menyangkalnya, dia berkata saya percaya pada adik laki-laki Chen Ye, jika dia bertarung atas nama Anda tidak perlu berjuang terlalu keras. Tapi ayah, kamu sangat jelas tentang kekuatan dan metode setan gila.
Kamu juga tahu bahwa setan gila adalah orang gila. Dalam lingkup tindakannya, bertarung berarti bertarung sampai mati. Kata Chen Ye akan berada dalam bahaya, dengan cemas. Aku tahu, mulut Liu Zhen sedikit pahit. Pertarungan saudara Chen Ye dengan ibel gila memang berbahaya, tetapi itu hanya berbahaya dan tidak akan melukai nyawanya. Jika itu kamu, mungkinkah kamu ingin ayah menontonnya? Dengan matanya sendiri. Kali ini, ayah terlalu egois. Setelah kejadian itu, ayah akan meminta maaf kepada adik Chen Ye, tetapi ayah tidak bisa melakukannya jika dia hanya melihat sesuatu terjadi padamu. Ayah, berhenti bicara. Liu Zhen melambaikan tangannya dan menutup matanya. Saat dia menutup matanya, ekspresi perjuangan terlihat jelas. Saudara Chen Ye, setelah kejadian ini, semua orang di geng seni bela diri saya akan menganggap Anda sebagai tuan saya. Saat saya membalas kebaikan Anda yang besar, saya juga akan menebus keegoisan saya. Saya minta maaf. 3 hari berlalu dalam sekejap. Ketika sinar matahari pertama di pagi hari menyinari istana Grand Xuan, seluruh kota tampak menjadi panas saat ini, dan banyak orang bergegas menuju lokasi di kota, karena semua orang tahu bahwa hari ini, platform hidup dan mati, akan menjadi pertempuran yang menggemparkan dan menakjubkan. Dan pertempuran ini tidak hanya akan menentukan hasil akhir dari 2 kekuatan besar di Daxuan Mansion, tetapi juga akan menjadi pertama kalinya 2 anak muda paling berprestasi di Daxuan Mansion menang atau kalah. Liu Yan telah lama terkenal. Meskipun tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki tubuh orang suci surgawi, kekuatan dan keanehannya telah lama diketahui orang lain. Gilanya, itu ekstrim lainnya. Dengan kualifikasi rata-rata, ia berhasil naik tahta menjadi yang terbaik di kalangan generasi muda, membuat banyak orang penasaran seperti apa kartu truf yang dimiliki pemuda ini. Seperti yang kita ketahui bersama, ibel gila bertarung dengan manusia, baik hidup atau mati, jadi tidak ada yang tahu kekuatan dan kartu asnya. Di mata banyak master di Daxuan Mansion, pemuda ini tidak hanya mewakili kegilaan, tetapi juga mewakili misteri. Platform kehidupan dan kematian terletak di tengah rumah Daxuan, dengan area yang sangat luas. Kecuali di beberapa tempat, ini adalah bangunan sederhana paling megah di kota di atasnya. Namun orang-orang percaya bahwa betapapun serunya, mungkin tidak semenarik saat ini. Saat ini, sudah ada banyak orang di sekitar platform kehidupan dan kematian. Melihat sekeliling, tidak ada pemandangan lain kecuali yang gelap. Semua orang memahami bahwa jika ada yang memenangkan pertempuran hari ini, pihak yang kalah akan musnah sepenuhnya. Geng bersenjata tidak akan mentolerir provokasi nakal Geng Ying, dan Geng Ying tidak akan membiarkan musuh yang kuat mengawasi dengan iri dari samping. Pertarungan hidup dan mati seperti itu sangat tepat daripada ditempatkan pada tahap hidup dan mati. Kultivasi setan gila telah mencapai tingkat kedua Zhongxuan. Meskipun tidak ada yang pernah bisa benar-benar mendeteksi kekuatan Liu Yan, itu mungkin tidak terlalu kuat. Pertempuran hari ini akan sangat menarik. Belum tentu, kudengar Liu Yan terluka parah. Kalau tidak, meskipun dia orang gila, Geng Elang tidak akan berani seberani itu. Benar, pemimpin Geng Elang, dia adalah orang yang sangat licik. Dia tidak pernah berperang tanpa persiapan seumur hidupnya. Kali ini, tampaknya geng bersenjata itu dalam bahaya. Hei, semuanya, kita tunggu dan lihat saja. Ya. Di sekitar panggung hidup dan mati, di antara kerumunan yang padat, bisikan terus terdengar, dan topik yang mereka bicarakan adalah tentang pertempuran hari ini. Geng Elang ada di sini. Di tengah hiruk-pikuk diskusi, tiba-tiba sekelompok besar orang muncul. Lautan manusia yang tak tertembus ini segera membuka jalan bagi semua orang di Deyinggang untuk mencapai tempat terdekat dengan platform hidup dan mati dengan mudah. Sepertinya orang-orang dari geng bersenjata belum datang. Apa kamu takut? Di antara geng Elang, pemimpin kelompok mengamati daerah sekitar dan tertawa terbahak-bahak setelah tidak menemukan Liu Zhen dan yang lainnya. Geng seni bela diri, halaman kecil tempat Chen Ye berlatih. Pada saat ini, semua energi spiritual langit dan bumi yang menyelimuti halaman telah menghilang setengah jam yang lalu, dan halaman sekali lagi kembali ke ketenangan sebelumnya. Namun, setengah jam berlalu dan Chen Ye masih belum terlihat berjalan keluar ruangan. Bahkan jejak napasnya pun tidak keluar. Dengan persepsi jiwa Liu Zhen dan putrinya, mereka tidak dapat merasakan keberadaan sang pembentuk. Rasanya Chen Ye sudah lama meninggalkan tempat ini. Tentu saja, Liu Zhen dan putrinya tahu bahwa Chen Ye belum pergi. Justru karena itulah ayah dan putrinya memiliki kekhawatiran yang mencemaskan di hati mereka. Mungkinkah serangan Chen Ye di alam Zhongxuan gagal? Tetapi bahkan jika gagal, hal terburuk yang bisa terjadi adalah tingkat kultivasi akan diturunkan 1 tingkat,
dari puncak alam mendalam dasar ke alam mendalam dasar tingkat ke-8 tidak akan pernah seperti ini, diam dan diam. Setelah menunggu sekitar 10 menit, masih tidak ada gerakan yang keluar dari ruangan di halaman. Sebaliknya, Liu Yan tertawa lega ayah, ini adalah kehendak dewa. Sudah ditakdirkan bahwa Chen Ye tidak akan bisa melawanku, atas nama hari ini. Jadi, jangan hentikan aku. Jika kamu datang terlambat, kamu akan membuat orang-orang dari geng elang itu tertawa. Mendengar ini, ekspresi Liu Zhen berubah drastis, dan pada akhirnya, dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Namun, sebelum Liu Zhen dan Liu Yan bisa bangun dan berjalan keluar, aura samar tiba-tiba keluar perlahan dari ruangan yang sudah lama sunyi. Chen Ye, adik laki-laki, ayah dan putrinya tiba-tiba menoleh ke belakang. Dalam sekejap, aura yang tampaknya tidak ada itu tiba-tiba terbangun seperti naga raksasa yang telah tertidur bertahun-tahun. Dalam sekejap, ia mencapai puncaknya. Untuk sesaat, langit di atas halaman terasa seperti angin kencang datang. Saat aura kuat melonjak, riak seperti gelombang air muncul di kehampaan. Di alam Zhongshuan, adik laki-laki Chen Ye telah berhasil. Liu Zhen hampir menangis kegirangan. Memang benar bahwa Chen Ye terlalu penting bagi Liu Yan sekarang. Nafas kembali ke langit, dan setelah berlangsung sekitar 10 detik, dengan cepat mengalir kembali ke dalam ruangan seperti air pasang, hingga tidak dapat dideteksi lagi. Kegentingan. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan Chen Ye yang energi melangkah keluar, tetapi terlihat juga ada sedikit kekecewaan di alisnya. Melihat Liu Zhen dan putrinya yang menunggu, Chen Ye menghilangkan kekecewaannya dan berkata sambil tersenyum, maaf, saya tertunda karena sesuatu. Nona Liu, hari ini Anda telah menyerahkan pertempuran Anda dengan ibel gila kepada saya, jadi kenapa kamu harus cemas? Chen Ye, tahukah kamu? Aku tahu segalanya, jadi tanpa basa-basi lagi, ayo kita menuju tahap hidup dan mati. Adik laki-laki, Liu Zhen meraih Chen Ye dan berkata, Saudara Liu, saya juga tahu apa yang ingin Anda katakan, jadi Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Chen Ye tertawa, melewati mereka berdua, dan memimpin untuk menjauh dari geng seni bela diri. Melihat ini, Liu Zhen dan putrinya menghela nafas dalam hati dan segera mengikuti. Ketika mereka sampai di lokasi platform hidup dan mati, Chen Ye dikejutkan oleh lautan manusia yang sangat besar. Dia melirik ke arah panggung, dan orang gila itu telah tiba. Tidak hanya orang gila yang berada di atas panggung, Zhong Yun, tetapi ada juga seorang pria parubaya yang terlihat agak mirip dengan Zhong Yun. Dia seharusnya menjadi pemimpin geng elang, Zhong Yan. Pria parubaya itu adalah Zhong Yan, kata Liu Yan lembut. Sungguh, 220.